Web. Strategi Mas gimana Oke. kemarin ya untuk menyiapkan yang kedua dan kampus ketiga itu persiapannya Mas? Oke, itu pertanyaan yang saya sering betul ditanya sih. Hmm. Menurut saya mau nggak mau memang harus semuanya kita siapkan karena saya sendiri pun saat saya interview kemarin saya juga ditanya di pilihan kedua, di pilihan ketiga, mata kuliahnya, kemudian rencana tesis di sana, kemudian calon profesor atau yang memungkinkan untuk bisa meneliti kita, mendampingi kita ketika ada tesis, atau kalau memang kampusnya ada wajib ada tesis ya terutama gitu, atau ini apa tugas akhir gitu kan. Nah itu menurut saya harus, kenapa? Karena memang betul ditanya Mas. Jadi menurut saya masih cukup waktu untuk research lebih dalam gitu yang udah di pilihan pertama sudah tahu gitu, sudah banyak tahu, it's okay, keep dulu gitu. Nanti sekarang kalau memang belum siap di pilihan kedua, pilihan ketiga, dicari aja sedetail mungkin. Saya nih ya, trik ya, saya tuh kemarin interview di hotel ya, memang betul gitu, susah, nggak mungkin saya bisa ngapalin semuanya gitu kan. Saya bikin contekan di laptop saya ada tulis notes gitu yang kecil gitu, yang nggak kelihatan lah intinya ya. Ya, Pokoknya yang post-it. yes gitu ya, pokoknya yang Positif. jadi saya taruh gitu di dekat layar gitu. Jadi ketika diputar gini pun make sure juga nggak ada kaca ya di belakang gitu, jadi nggak kelihatan Kayak juga. gini nih. Yes gitu. Jadi Oh. saya jadi saya tulis kan saya juga nggak Tinggal bisa ngapal ditempel nama aja profesor jadinya. Tulis, tempel, Harjumonoso. tempel. Kan. Iya, ditempel aja. Waktu itu saya tuh ada dua, bahkan contekan saya tuh ada dua. Satu di laptop, saya tempel di tembok. Jadi tembok di atas laptop saya tuh, jadi saya tempel pas muterin, jadi saya tutup aja dari laptop. Jadi bagian yang ada tempelan. Jadi ya pas kita ngelihat contekan ya natural aja, kayak kesannya kita lagi mikir aja gitu. Padahal sebenarnya kita lagi ngelihat nama yang kita tulis. Saya sih seperti itu. Jadi ini rahasia sih sebenarnya. Nggak bisa saya Ya, nggak bisa makanya di-share di publik ya kalau ini ya. hanya untuk konsumsi masyarakat. Jadi saran saya gitu. Kalau memang bisa hafal bagus, nggak perlu ada bantuan-bantuan begitu. Tapi kalau saya kemarin karena kepepet dan saya baru tahu juga gitu, akhirnya saya aduh nggak bisa nih, kata saya nggak bisa ngapalin nama-nama orang, kan at least ada tiga lah. Satu, kalau saya tuh kemarin nyari tiga di pilihan kedua, tiga di pilihan ketiga, dan mata kuliahnya itu yang bener-bener core yang kita rasa itu betul-betul harus diambil dan memang itu yang menentukan kontribusi gitu. Nah itu yang saya pilih, minimal ya tiga lah yang saya sebutin. Nah, karena kan mirip-mirip ya, jadi saya sekarang bolak-balik antara di kampus dua, kampus tiga, itu nama mata kuliah, jadi saya catat aja. Itu kalau menurut saya triknya. Jadi, saran saya disiapkan biar lebih siap gitu, biar nggak ada, kalau nggak ditanya ya bagus gitu, kalaupun ditanya kita udah ready, dan kalau seburu-buru juga ngomongnya kayak santai aja gitu. Siap. Betul sih, Santai-santai. itu sulit sih, itu memang saya juga ngalamin itu, dan saya mencari cara itu. Saya jajal dulu sebelum interview, saya jajal sama mereka, sama Mbak Eka, sama teman-teman yang lain yang di Zoom, saya jajal Zoom saya gitu. Kelihatan nggak sih guys kalau saya angkat gini gitu, atau kelihatan nggak sih ada sesuatu yang saya tempel, itu saya pastikan dulu gitu. Jadi kayak apa, cek sound dulu lah sama beberapa Ya, teman sama teman. yang kita bisa ajak ini gitu, latihan gitu di malam. Saya kan interview pagi jam 8, jadi malam itu saya cek dulu wifi, kemudian device, kemudian yang contekan-contekan tadi itu saya set dulu. Jadi terus dokumen-dokumennya saya deketin dulu, jadi kayak lo nggak akan perlu kemana-mana lagi gitu, stay di meja aja. Mungkin nanti ini Kak Hendra ini nanti bisa dimasukin ke grup Menti juga aja kan, karena di grup Oh Menti itu iya, kan belum masuk grup Menti kan, karena tadi malam kita ada padahal ya. ada Zoom meeting. Jadi di situ ada info untuk yang publik ya. Kan kalau ini kan private. Yes, Jadi yang yes, publik, yang kalau besok tuh ada 2 orang dan itu bisa ditonton banyak orang juga untuk insight aja sih. iya. Kayak kemarin, Join aja kayak kemarin. Oh iya kayak iya iya. Kita lupa ya, kemarin. semalam kita ada Ya, ini ya. waktu Aldi Ripaldi join kan, Join waktu Aldi ya, Hmm. pertama. dikasih tahu Iya sama Yola ya, join kan Iya. ya. iya Mm. betul. Apa kita join aja, Kak. Temen saya aja, yang saya tahu daftar, saya share aja link-link kita ya. Mungkin kan mereka tuh juga bisa belajar gitu. Ketika ditanyakan makin banyak macam pertanyaan, kan kita makin banyak refleksi gitu ya. Oh, kalau saya ditanya juga kayak gitu, apa gitu yang saya jawab di bidang kita gitu kan. Mudah-mudahan Gitu. lolos. Nah, ini kali Ini pertama apa kali beberapa kedua? Ini sudah yang ketiga, keempat ini. keempat, ya Allah.
Luar biasa. Keempat itu Niat. nggak lolosnya di Hmm. mana? Di Jadi interview. 2 kali substansi yang di tahun 2022 dan sekali itu administrasi di tahun 2023 ini. Karena Oh, ya ada kemarin. yang administrasi yang kemarin ini, yang Oh, administrasi. di batch 1 Karena apa? kemarin ada masalah apa Karena tuh? apa? Karena ada gambling juga lah gitu ya, pemilihan kampusnya gitu kan. Terus Di akhirnya, luar ini pemilihan kampus di luar LPDP gitu kan. oh, Nah, Sayang banget. betul Mungkin tapi nggak ada ternyata dokumen pendukung yang dimasukin. jadi itu sih sebenarnya riskan juga sih Mas ya. Kalau saya boleh nasihatkan Iya, rekan-rekan lain yang mau yang coba coba kayak daftar gitu di ya. LP, jangan coba-coba deh karena standarisasi untuk dokumen pendukung itu nggak ada sebenarnya gitu. Nah, Jadi bingung ya jadi mau bergame. betul. Jadi kalau kita kirimkan lah gitu kan dokumen pendukung yang kita Ah, rasa yakin kan belum tentu juga kan di pihak LPDP merasa menerima. itu cukup gitu kan. Iya. Memang ada sih yang berhasil gitu kan, Ada, tapi iya, ada yang iya bisa. gitu. Padahal aku juga udah coba apa ya, mencoba memirip-miripkan lah dokumen gitunya kan dari QS ranking gitu-gitu kan. Iya. Ya, cuma memang mungkin universitasnya dirasa LPDP mungkin nggak tepat gitu kan. Di Ya jadi mana itu sih, sih. BTW? Itu Macquarie, Oh, Oh, University di Macquarie Australia. di Iya, Macquarie. Australia. Iya, itu bukannya waktu itu. masuk Tempatnya ya? si Enggak Bima. sih. Bima. Dia cuman satu Bima jurusan di sih kalau Macquarie nggak kok di salah. Sydney? Macquarie. Satu jurusan dia kalau nggak salah, cuman di bukletnya itu. Iya, Oh di ya di Sydney kan bukletnya. itu. Iya, desain atau Oh, apa gitu loh. Sama kayak Iya, iya. Newscastle. Sama kayak kemarin Mm-mm, tuh kan waktu tahun yang lalu tuh Newscastle mm-mm, tuh kan dia all mm-mm, subject kan. mm. Tapi Betul, tahun betul. kemarin tuh cuman beberapa dan iya. education nggak masuk ke dalam. Betul. Iya, itu gitu kayak gitu Mm-mm, Iya kayak sih, gitu. Jadi betul. jangan mm. sampai terpaku sama buklet yang tahun-tahun Iya, Tahun sebelumnya. sebelumnya, Karena betul. beda tahun Kadang di beda tahun ini. terbaru tuh berubah. Nah, sama iya. kayak kemarin juga ada yang kewirausahaan dia nggak lolos administrasi karena sekarang tuh disuruh buat tanda tangan materai dari pembimbing gitu loh, kayak Iya, ada ya kayak gitu. Dulu kampus ya. Heeh. tahap 1 nggak ada, tahap 2 Ya, ada, padahal tahunnya sama nggak kan. aware gitu. Mm, Ternyata di mm, beda gitu. Ternyata beda, akhirnya dia nggak lolos karena dia ngeliat Iya buklet sih. di tahap 1 aja, kirain kan 2023 sama semua, Iya. ternyata Itu beda. pelajaran banget ya. Even though kita di iya. 1 tahun itu bisa berubah Mm, ternyata. Dan berubahnya juga sulit lagi kan mm, ngelengkapin dokumen itu kan. Maksudnya kita harus approach ke kampus dan kita harus tahu ya birokrasi kampus di Indonesia yang kampus negeri itu kayak apa kan. Kalau kampus negeri itu iya. ribetnya. Oke, oke. Itu jadi pelajaran juga sih bagi yang lain-lain ya. Kalau mendaftar Mm-mm, iya. yang Mending beda. cari aman aja deh gitu loh. Iya, Iya. betul. Jadi ini Kalau milihnya saran saya sih pilih PIU yang ya. ini, pilih yang kayak all subject dulu deh. Lihat dulu yang Ya, all benar. Ya, subject. betul, Jadi betul, kayak betul. Aman. aman banget lah mau daftar apapun di situ tuh udah Mm-mm, pasti mm-mm, accepted gitu. betul. Oke, Subject. mana Ini daftarnya apa aja sih, NTU ya? Iya, Terus pertamanya ada NTU. Australia juga itu ya, Monash. Ah, Monash. itu ya Monash yang aku LOG di tahun 2022 itu. Jadi kan Devon tuh. Oh, Jadi ya Oh, udah submit dapet, aja. udah megang LA. Iya, betul. Kenapa enggak? Mungkin oh, Kayak kenapa nggak langsung itu aja, Mas? oh, nah itu lagi Kak Eka sama Mas Dani. Ini entar karena refleksi juga lah gitu ya. Karena kan 2022 kan saya kan daftar menggunakan LOE-nya Monash tuh. Ya Ah, kan? Saya rasa mungkin setelah saya refleksi ternyata ada ketemu kampus lain yang ternyata lebih mendukung cocok. rencana kontribusi gitu. Jadi saya mau coba NTU. Oh, di sana begitu dengan NTU. tetap ya memasukkan Monash sebagai ya. alternatif ketiga lah gitu kan. Bisa tuh kayak Sebenarnya Kak Mas, Dani, sebenarnya triknya. Mas, kalau udah keterima, Mm-mm, mereka tuh nggak peduli juga kita mau daftar yang mana. mm-mm, Jadi sekarang ya, misalnya Mas mm-mm, nggak mau daftar lagi NTU, Mas langsung mm-mm. langsung submit aja LOE Monash, itu oke langsung kuliah, bisa Oh iya ya bareng, betul. bisa Betul. bareng kita. Mm-mm. Yang Dari penting di Oh, Monash. lulus di beasiswanya Monash. dulu kan, ya Mas ya. Iya, yang penting Oh, LPDP kan ya kita ya. keluar di bulan November ya kayaknya. November kan Ya. hasil November, akhirnya tuh. pengumuman November. Nah, sedangkan di 2024 batch 2 itu paling cepat Januari, sedangkan Monash itu 2000 Februari kan pasti Ya. 2024 intake-nya. Kita bisa Mm-mm, bareng masuk jalannya. mm. Amin. Kalau Amin, amin. lolos gitu. Karena saya juga Amin, intake amin. 2024 Februari, jadi Hmm. kita bisa saling berkomunikasi. NTU udah dapet LOE belum? Nah, NTU belum sih, tapi Oh, cuman baru
korespondensi aja sih dengan Tapi requirements staffnya. IELTS-nya lebih tinggi Tinggi kayaknya NTU. NTU. Kebetulan enggak sih, Iya setelah Enggak, kan? saya tanyakan enggak. Singapura ya? Mungkin tergantung majornya lah ya, mungkin Oh, Iya, tergantung deh. major. Ya, Ya, jadi dia beda-beda. overall 6.5 Oh. gitu ya Sama lah sudah ya. Hah? cukup gitu. Soalnya waktu Sama itu kayak kan di aku Monash. September 2022 kan kemarin kan udah Hmm. pernah ke NTU tuh. Itu Hmm. kayak requirements-nya 7 apa ya, mungkin beda jurusan kali Mungkin ya. Tapi beda emang bagus major banget ya. kampusnya, gila keren banget. Iya. Ya, Ada gedung yang apa sih namanya yang muter-muter gitu iya kan? ya yang kayak bentuknya Yang dimsum kayak gitu kan, bentuk dimsum dimsum, building. Ya, dimsum building itu itu. yang Iya, ikonnya kan di situ tuh betul. sumpah keren banget emang di Iya. NTU tuh. Dan Kekinian mereka dia. banyak orang-orang yang memang ya sampai orang Indonesia itu udah nggak bisa lagi ngomong bahasa Indonesia, itu di bahasa Indonesia apa bisa gitu. Hmm. Ya. Iya. Ada dia kayak terus kan Hmm. tapi kayaknya di NTU tuh ya nggak tahu ya kalau misalnya langsung dari beasiswa LPDP ataupun katanya ada kayak tes apanya gitu, ada tes khusus untuk Oh, kampusnya gitu, apa namanya mungkin lupa. nggak tahu ya, mungkin tergantung major juga ya, Major Oh lagi mungkin ada iya. ya requirement betul. tes Kalau apa gitu ya. kalau Beda saya tes sih apa? tanya sih nggak ada sih kebetulan gitu ya kan, kalau terutama yang Master of Science ya gitu ya. Jadi dia cuma menilai IELTS, kemudian pengalaman Yes. organisasi, experience, kemudian nanti ada interview tes lah, mungkin lebih tepatnya interview Kamu gitu Kayak sih. khas ini sih khas Asian accounting sih ya. University gitu Iya, ya. akunting Lebih sih. Ya kalau yang itu tuh teknik ini Ya, metalurgi. Wajar sih ya, lebih iya. ribet mungkin. Teknik lebih gila lagi sih kalau di NTU kan dia Iya, paling the metalurgi. best-nya teknik tuh, Teknik yang ya. paling ditonjol. Dan yang technological university. Itu yes. Tapi kalau mau ke Malaysia deket, nggak dari NTU itu kan udah perbatasan tuh, paling cuma berapa menit. Kalau dari NTU ke Malaysia Ya, cuma deket berapa banget ya menit. ke Indonesia. Pulang itu easy banget. Tapi Dia tetap harus studi. dia nggak mikirin 4 musim lagi kadang nih. Iya. Yang penting Nah, betul. belajar. Yang penting itu Ya, tadi kan Iya karena sih. kontribusi untuk rencana kontribusi di NTU lebih cocok gitu. Solid. iya sih. Nggak mikirin 4 musim lagi deh. Iya, iya. Tapi Kalau jadi ke salah Monash satu. kita bisa bareng kalau lolos. Amin lah, yang penting lulus beasiswa dulu Iya, nih, Mas. intinya Amin. itu. Karena ini susah banget nih. Semoga ya. Ya Ya, udah ya kalau Allah. gitu. Saya jadi merasa bersyukur ya Allah. Ada Iya, yang betul. Mas harus kali loh. bersyukur banget, Mas. Karena saya nih termasuk orang yang apa ya, mungkin Banget. perjuangannya diuji banget nih. IELTS-nya tapi berarti 2 tahun itu retake lagi dong ya? Udah nggak Nah, berlaku lagi. kalau tahun depan daftar lagi, Udah ya harus retake lagi dong nih. retake ya. Ya Allah, yang terakhir semoga lah ini. 3 juta lagi nih. Iya. Tapi overall udah aman lah ya. 6,5 apa 7? Apa 6,5 sih 7,5? 6,5 ya. overall. Iya, Iya, Overall, 6,5 tapi sih. no under 6. 6 ya. Iya, no under 6. Oke, keren. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini Iya. request-nya itu katanya kayak In mau Indonesia. Indonesia semua Iya, katanya ya. untuk sesi pertama ini. Karena kan Oke. mau menyusun rangka berpikirnya, kemudian juga poin-poin jawabannya mau diasah dulu kan. Nah, udah mantap. Visioner ya, semoga Nanti, ini. ya, nanti baru di mix lah gitu kan di sesi 2 sama 3 selanjutnya. gitu kan. Biar Nanti kayak besok terbiasa. kita jam 6:30 ada dari jam 6:30 kita dari jam 6:30 7 ada WIB. ini ya, Kan sama-sama ada WIB mock-up. sih. Ada mock-up dari jam 6:30 sampai malam, ada 2 orang sih. Ya kalau bisa join nanti dikirimin Join aja. share link-nya, join aja. Oke. Biar ada 2 melihat. orang karena kan open public gitu. Ya udah kalau gitu kita mulai dari sekarang ya. Silakan Kak Dani. Oke, selamat pagi Mas Hendra. Selamat pagi, Pak. Oke, kita mulai sesi interview pada hari ini. Bisa ditunjukkan lingkungannya 360 derajat, Baik, Pak. membuktikan Terima kasih. tidak ada orang di sekitarnya. Baik, Bapak. Oh iya, oke cukup. BTW ini nanti kalau interview sebenarnya di sini juga. Enggak sih, Atau aku lebih berdasarkan pengalaman sebelumnya sih aku sewa hotel lah yang yes, murah-murah. betul. Karena kan Saya juga. kalau mati lampu ini kacau Ya kan. itu Apalagi kacau tempat banget. saya sering sih Berisik. mati lampu mendadak gitu kan. Iya. Kalau di Bahaya sih. tetangga kan tetangga juga kadang berisik. Jadi kalau saya juga sama, saya juga di hotel yang kemarin. Iya. Betul. Oke, baik Mas Hendra. Mas Hendra mau daftar kemana di seleksi LPDP kali ini? Baik, Bapak. Saya memiliki 3 pilihan kampus untuk mendaftar seleksi di tahap ini. Yang pertama, saya mendaftar di kampus
Nanyang Technological University di Singapura. Kemudian yang kedua, saya mendaftar di Singapore Management University dan juga di negara Singapura. Dan yang terakhir, saya mendaftar di kampus Australia, yaitu Monash University, Bapak. Oke, dengan major accounting ini, kenapa Mas memilih kampus yang ada di luar negeri? Karena menurut saya accounting ini juga banyak di Indonesia yang punya program internasional gitu. Kenapa harus memutuskan ke luar negeri? Bisa dijelaskan mungkin? Baik, Bapak. Saya memilih untuk melanjutkan studi di luar negeri, terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan akuntansi saya. Karena berdasarkan dari riset yang saya lakukan terhadap kampus di Indonesia dan juga di luar negeri, terutama di Singapura, kampus NTU, dan juga kampus Singapore Management University, menawarkan kurikulum yang sangat komprehensif dalam meningkatkan pengetahuan akuntansi, karena mereka menggabungkan teknologi akuntansi terkini dan juga data analytics ke dalam kurikulum mereka. Dan juga berhubung saya ingin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengantisipasi fraud atau kecurangan dalam akuntansi, tentu saya akan mencari negara yang memiliki reputasi yang baik dalam penanganan fraud atau kecurangan dalam akuntansi. Dan hal tersebut saya dapatkan pada kampus di Singapura, di mana Singapura merupakan negara yang memiliki peringkat yang baik dalam penanganan fraud. Terbukti mereka merupakan negara ke-6 yang bersih dari praktik korupsi berdasarkan data dari Transparency International. Dan berdasarkan alasan tersebutlah saya memilih untuk mengambil kampus yang memiliki kurikulum akuntansi yang komprehensif serta penanganan fraud atau kecurangan yang baik, Bapak. Oke, berarti itu kaitannya dengan eh, karakteristik negara Singapura ini juga berarti. Betul, Bapak. Oke, berkaitan dengan rencana studi ini, apa masalah yang Mas mau teliti gitu, dan apa urgensinya bagi Indonesia berkaitan dengan dunia akuntansi? Baik, Bapak. Masalah yang akan saya angkat berkaitan dengan kurangnya kemampuan dari akuntan dalam mengantisipasi dan mendeteksi fraud yang terjadi di suatu organisasi berdasarkan pengalaman kerja saya sebagai seorang akuntan kurang lebih selama 10 tahun di 5 perusahaan swasta. Kemudian juga saya menemukan bahwa ada ketidakmampuan dari akuntan untuk menganalisis data, di mana data pada era transformasi digital ini semakin besar dan juga semakin kompleks. Dan tentunya akuntan sekarang perlu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengantisipasi dan mendeteksi fraud, serta mengasah kemampuan data analytics. Karena kedua kemampuan tersebut adalah kedua kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini. Karena profesi akuntan telah mengalami evolusi seperti yang saya amati. Dan apabila akuntan, terutama mahasiswa akuntansi sekarang, tidak dibekali dengan kemampuan fraud dalam mata kuliah akuntansi forensik dan juga data analytics, maka calon-calon akuntan di masa depan tentunya memiliki kemampuan yang rendah dalam mendeteksi fraud dan juga akan memiliki daya saing yang rendah terhadap para akuntan yang telah memiliki kemampuan mendeteksi fraud dan juga data analytics. Demikian, Oke, Bapak. tadi Mas meng-highlight tentang ini ya, digital accounting. Apakah itu betul-betul harus dipelajari di S2 dan sepertinya ada banyak course yang bisa Mas ambil gitu untuk mempelajari itu. Bagaimana Mas menjelaskan ini? Baik, Bapak, berkaitan dengan digital teknologi, terutama dalam ranah akuntansi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa profesi akuntan telah mengalami evolusi di era transformasi digital saat ini, yang mana stakeholder menuntut kepada para akuntan
untuk dapat melakukan hal di luar peran tradisional mereka yang hanya menyusun laporan keuangan dan juga mengelola transaksi, yaitu untuk dapat mendeteksi terjadinya kecurangan atau fraud di suatu organisasi dan juga memiliki kemampuan data analytics. Namun, sayangnya Bapak, ada banyak universitas di Indonesia yang belum memasukkan kurikulum mata kuliah akuntansi forensik, yang mana mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang bertujuan untuk melatih dan juga meningkatkan kemampuan akuntan untuk dapat mendeteksi fraud atau kecurangan. Dan yang kedua adalah mata kuliah data analytics juga masih sangat jarang sekali diajarkan pada kurikulum prodi akuntansi di Indonesia. Sehingga saya ingin mengambil peran sebagai dosen untuk dapat meningkatkan kemampuan saya di bidang mata kuliah akuntansi forensik dan juga data analytics, begitu Bapak. Oke. Next, apakah Mas sudah ada LOA dari universitas tersebut? Untuk kampus NTU saya belum memiliki LOA Pak, begitu juga dengan kampus Singapore Management University. Namun untuk kampus ketiga kebetulan saya sudah memiliki LOA Bapak. Oke. Prioritas pertama kan tetap ke NTU ya. Betul Bapak. Oke. Prioritas pertama kan tetap ke NTU. Dan sekarang kondisinya belum punya LOE. Seberapa yakin Mas bisa terima di universitas tersebut? Baik Bapak, saya sudah mempelajari mengenai persyaratan di kampus NTU untuk masuk ke dalam major Master of Science akuntansi. Kemudian juga saya melakukan korespondensi dengan para staf dari NTU. Setelah saya bisa untuk kemampuan bahasa Inggris, kebetulan saya sudah memenuhi requirement dari NTU. Kemudian juga NTU juga bisa membebaskan dari tes GMAT yang menjadi salah satu persyaratan apabila telah memiliki pengalaman kerja di atas 5 tahun. Dan kebetulan saya telah memiliki pengalaman kerja sebagai seorang akuntan kurang lebih 10 tahun. Jadi bisa memenuhi syarat tersebut. Jadi saya sangat yakin dengan kualifikasi yang saya miliki dan juga korespondensi yang saya lakukan dengan staf di NTU, maka saya bisa mendapatkan LOE dari kampus tersebut, Bapak. Oke. Em, Oke, berkaitan dengan itu, eh, Mas kan sudah berkecimpung di dunia akuntansi selama saya tadi 10 tahun. Kemudian berkaitan dengan masalah yang Mas angkat tadi, fraud, kemudian digital analytic dan digital accounting tadi, apa yang usaha Mas yang sudah Mas lakukan gitu untuk mempelajari ini gitu? Sejauh mana Mas sudah berusaha men-tackle atau mempelajari hal tersebut? Baik, Bapak. Berkaitan dengan fraud, saya menemui ternyata di pekerjaan saya, walaupun saya bekerja di perusahaan swasta, ternyata fraud atau kecurangan itu juga marak terjadi. Seperti yang telah saya temukan, contohnya adalah pemalsuan tanda tangan secara digital yang bertujuan untuk mempercepat pencairan dana. Kemudian juga saya menemukan tagihan duplikat atau tagihan ganda dan juga ada karyawan atau kasir yang melakukan penyelewengan uang. Itu contoh dari praktik fraud yang pernah saya temui. Kemudian berkaitan dengan data analytics, saya mempelajari ternyata kemampuan data analytics apabila dimiliki oleh akuntan, maka akan dapat berdampak positif bagi organisasi tempat mereka bekerja, terutama dalam hal memaksimalkan laba dan juga mengurangi kerugian. Sebagai contoh, ilmu data analytics yang waktu itu saya terapkan adalah ketika saya menganalisis perbedaan perhitungan pajak perhotelan sewaktu saya bekerja di Hotel Rumah Kito, di mana manajemen memiliki perhitungan yang berbeda antara Excel mereka dan juga program akuntansi, Bapak, yang mana mengakibatkan kelebihan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Dan tentunya saya menggunakan kemampuan data analitik saya untuk mencari tahu apa penyebab dari masalah tersebut. Dan saya juga menelusuri
sistem akuntansi secara mendalam, menganalisis sampel data yang lumayan banyak. Namun saya menyadari Bapak bahwa saya masih memiliki kemampuan mendeteksi fraud yang rendah dan juga kemampuan data analytics yang masih sangat rendah juga. Sebagai akibat, karena sewaktu saya kuliah, saya tidak mempelajari mengenai mata kuliah akuntansi forensik, data analytics, dan juga saya tidak mengenal pada saat itu transaksi digital maupun big data. Sehingga alasan itulah yang membuat saya juga perlu untuk melanjutkan S2 untuk mengasah kemampuan saya dalam mendeteksi fraud dan juga data analytics, Bapak. Oke, jelasan yang cukup komprehensif ya. Em, Berkaitan dengan itu, karena sudah fokus di NTU, bisa menjelaskan mata kuliah apa aja yang pasti akan diambil dan berdampak terhadap eh, kebutuhan atau penyelesaian dari masalah yang kita udah dijabarkan tadi. Baik, Bapak. Di NTU ada 2 mata kuliah yang saya akan fokus belajar di 2 mata kuliah tersebut, yang mana 2 mata kuliah tersebutlah yang akan mendukung rencana kontribusi saya. Mata kuliah tersebut adalah Forensic Accounting dan Digital Forensik yang mempelajari mendalam cara mendeteksi fraud dan juga mengantisipasi kecurangan dalam suatu organisasi. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah Data Analytics dan juga Machine Learning for Accounting, di mana setelah mempelajari mata kuliah tersebut, saya akan memiliki kemampuan data analytics untuk dapat menganalisis data yang terus berkembang dan juga hasil dari analisis data tersebut dapat saya pergunakan untuk membantu perusahaan memaksimalkan laba dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian setelah saya lulus dari NTU, tentunya saya akan menjadi seorang dosen, terutama di universitas asal saya, Universitas Jambi, untuk saya ajarkan. Oke, Mas. Saya belum bertanya sampai ke sana. Saya masih ingin tanya lagi, masih berkaitan dengan kampus. Em, Tadi, apakah di kampus itu wajib menyelesaikan tesis dan berapa lama durasi kuliah di sana? Baik, berkaitan dengan tesis, di NTU tidak ada kewajiban untuk menyusun tesis, Bapak. Namun sebagai gantinya, di NTU setelah 1 tahun menyelesaikan studi, ada opsi untuk melakukan internship atau magang. Dan tentunya saya ingin mengambil kesempatan tersebut untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari, namun saya akan tetap berdiskusi dengan pihak LPDP apakah saya boleh mengambil jadwal internship dengan perusahaan di Singapura tersebut, Bapak. Oke, untuk informasi, LPDP memperbolehkan internship, jadi eh, sangat bagus. Dan apakah sudah menentukan di perusahaan mana, di Singapura kah atau di luar Singapura kah rencana internshipnya? Baik, Bapak, internship yang saya rencanakan akan saya ambil di perusahaan Deloitte yang merupakan salah satu dari perusahaan Big Four company yang merupakan salah satu perusahaan besar audit. Dan di Deloitte itu kenapa saya pilih, Bapak? Karena Deloitte merupakan salah satu Big Four yang memiliki hubungan paling erat dengan NTU, yang mana setelah NTU membuka program internship, Deloitte merupakan perusahaan pertama yang menjalin kerjasama dengan NTU. Ditambah lagi, di kampus NTU ada banyak karyawan dari Deloitte yang melanjutkan studinya lagi di kampus NTU, Bapak. Sehingga saya yakin bahwa Deloitte merupakan pilihan yang tepat. Di samping saya melakukan internship di sana, saya juga akan mulai mempelajari lebih banyak mengenai data analytics dan juga akuntansi forensik yang diterapkan nyata di sana untuk nanti akan menjadi bahan riset saya ketika saya nanti menjadi sebagai seorang dosen yang mana saya akan meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan akuntansi forensik dan juga data analytics di Provinsi Jambi, Bapak. Oke. Eh, apakah Deloitte itu ada kayak kantor cabang kayak McKinsey gitu di Jakarta? Mohon maaf, Bapak bisa tolong diulang pertanyaannya? Oke, apakah perusahaan Deloitte itu punya branch office juga di Jakarta Oh kayak iya. McKinsey gitu?
Setahu saya Deloitte punya salah satu branch juga di Indonesia, Bapak. Dan kalau memang itu ada tawaran di sana, apa yang akan Mas pilih setelah lulus nanti? Setelah lulus, maksudnya bukan untuk program internship ya, Bapak? Ya, untuk full time offer gitu. Oh, baik, Bapak. Jadi saya sudah berkomitmen, Bapak, apabila saya lulus, maka saya ingin secepatnya kembali ke Indonesia untuk mewujudkan rencana kontribusi saya sebagai dosen, apalagi urgensi dari masalah yang saya temui, Bapak. Jadi menurut eh, saya akan mengikuti sebatas internship di perusahaan Deloitte, yang mana waktu internship tersebut akan saya manfaatkan untuk mempelajari penerapan ilmu nyata di di perusahaan. Namun Oke. saya akan tetap diskusi dengan pihak LPDP, Bapak. Apabila memang dari pihak LPDP menyarankan agar saya dapat bekerja lebih dulu lagi, lebih lama lagi di Deloitte untuk mengasah ilmu saya sehingga nantinya saya bisa memaksimalkan rencana kontribusi saya, maka saya akan mengambil saran tersebut, Bapak. Next, kita baru masuk ke rencana pengabdian. Tadi Mas bilang ingin berkontribusi sebagai dosen gitu. Karena menurut saya jurusan ini tuh banyak di tenaga profesional bukan akademisi kan. Banyak banyak akuntan itu bekerja di bidang profesional gitu. Nah, kenapa Mas lebih memilih dosen yang pada kenyataannya Mas tuh sudah bekerja 10 tahun sebagai tenaga profesional accountant gitu. Dan kenapa Mas Ya. ingin banting setir ke dosen? Apa yang menjadi eh, alasan kuat ingin berubah jalur menjadi akademisi? Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa alasan kenapa saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Yang pertama, saya merasa bahwa profil dan juga kepribadian saya lebih condong untuk menjalani profesi sebagai seorang dosen karena beberapa alasan. Yang pertama, saya pribadi yang senang sharing, baik itu ilmu maupun cerita. Dan hal tersebut saya sadari ketika saya menjalani pekerjaan part-time sewaktu kuliah sebagai seorang pengajar pengajar sebagai pengajar guru les bagi anak-anak sekolah dasar. Di situ saya menyadari ada hal yang sangat menyenangkan ketika saya mengajarkan hal baru kepada murid saya, di mana mereka menjadi tahu dari sebelumnya tidak tahu. Kemudian juga pas waktu kuliah, saya juga berinisiatif untuk membuat kelompok belajar pada teman-teman kelas saya, di mana biasanya sebelum ujian, saya akan mengumpulkan teman-teman saya pada suatu tempat, kemudian saya akan memberikan penjelasan ulang materi akuntansi yang diajarkan dosen kepada teman-teman saya, dengan harapan mereka juga bisa memiliki persiapan yang baik dalam menempuh ujian. Dan kemudian yang terakhir, saya merupakan orang yang sangat senang melakukan pengembangan diri, Bapak, dan profesi dosen merupakan profesi yang tepat karena profesi dosen dituntut untuk selalu berkembang dan terus belajar serta mengupdate ilmu. Dan yang terakhir berkaitan dengan rencana kontribusi, saya merasa bahwa dosen adalah pilihan yang tepat untuk melakukan rencana kontribusi karena saya dapat membekali calon-calon akuntan di masa depan mengenai ilmu-ilmu akuntansi yang dibutuhkan, terutama dalam era transformasi digital saat ini, yaitu ilmu akuntansi forensik dan juga data analytics, gitu Bapak. Oke. Sudah menentukan pengen jadi dosen di mana? Sudah Bapak, saya memutuskan untuk menjadi dosen di universitas asal saya, di Universitas Jambi, Bapak. Oke, sudah tahu persyaratan apply menjadi dosen di sana? Untuk persyaratan apply menjadi dosen, sejujurnya saya belum mengetahui sampai sejauh itu, Bapak. Akan tetapi saya sudah melakukan korespondensi dengan staf di sana berkaitan dengan mata kuliah dari program studi akuntansi S1 dan juga saya juga telah mendapatkan rekomendasi dari dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk dapat menjadi dosen di sana setelah saya menempuh pendidikan S2, Bapak.
Oke, oke. Let's say masuk sebagai dosen. Kemudian apa yang akan Mas lakukan? Karena saya lihat di esai, saya belum melihat rencana yang lebih terukur dan lebih apa ada progres gitu. Nah, saya pengen tahu apa sih yang Mas pengen lakukan di 5 tahun dan di 10 tahun ke depan ketika memang betul sudah menjadi dosen. Baik, Bapak. Dalam waktu 1 dan 5 tahun saya lulus dari NTU dan kemudian saya menjalani profesi sebagai seorang dosen. Tentunya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, mata kuliah utama yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah akuntansi forensik dan juga data analytics bagi akuntan. Yang mana dua mata kuliah ini merupakan urgensi bagi profesi akuntan sekarang. Dan saya telah mempelajari kurikulum dari Universitas Jambi. Ternyata di program studi akuntansi memang belum ada kedua mata kuliah tersebut, Bapak. Kemudian di samping mengajar, tentunya saya juga akan melakukan inovasi-inovasi sebagai seorang dosen. Di antaranya, saya juga akan melakukan webinar atau juga seminar offline jika diperlukan dengan cara menggunakan jejaring saya dengan teman-teman saya di NTU yang juga banyak sekali rekan-rekan saya di company Big Four company beserta juga dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan, BPK sebagai narasumber untuk dapat memaparkan mengenai perkembangan dari akuntansi forensik dan juga data analytics. Oke, Kemudian, oke, baik. oke. Um, Tadi sebenarnya ada salah satu hal yang saya jadi highlight di profil Mas. Saya lihat Mas belum pernah punya pengalaman riset ataupun karya ilmiah, sedangkan itu menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi di Indonesia. Nah, bagaimana Mas menjalani tugas kewajiban ini ketika Mas belum pernah mempublikasi salah satu tulisan ilmiah? Baik, Bapak. Berkaitan dengan karya ilmiah, memang karya ilmiah yang pernah saya tulis hanya sebatas dengan skripsi S1 sewaktu saya kuliah. Dan juga saya juga memahami untuk kelemahan saya tersebut, akan tetapi saya juga memiliki strategi untuk dapat mulai memaksimalkan eh, hal tersebut, Bapak. Contohnya saya rajin membaca jurnal-jurnal akuntansi pada saat ini. Ini juga apabila saya telah diterima sebagai awardee, saya juga akan berencana untuk mengasah kemampuan dari penulisan karya ilmiah karena ada banyak beberapa kursus yang telah saya temui yang mengajarkan mengenai penulisan karya ilmiah dan juga di kampus NTU nantinya saya akan lebih memperdalam lagi dengan cara bergabung pada klub-klub yang mengajarkan teknik penulisan bahasa Inggris untuk scientific paper, Bapak. Dan saya yakin dengan Oke, oke, baik. strategi. Oke. Eh, Bisa Mas sebutkan beberapa publikasi yang akhir-akhir ini Mas baca dan apakah itu berhubungan dengan yang rencana studi yang Mas pilih? Baik, baik Bapak. Untuk jurnal pertama yang saya baca adalah jurnal yang berjudul dengan kajian akuntansi forensik yang mana jurnal ini disusun oleh seorang yang bernama Yanti dan juga dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Indonesia volume 18 nomor 1 tahun 2020. Dan di riset tersebut disimpulkan bahwa para akademisi, kemudian juga para praktisi dan juga para pemerintah sangat menyarankan bahwa akuntansi forensik mesti diajarkan pada kurikulum akuntansi S1. Berdasarkan hasil riset tersebutlah juga yang meyakinkan saya bahwa mata kuliah akuntansi forensik ini adalah hal yang sangat penting untuk segera dimasukkan ke kurikulum program studi akuntansi, Bapak, sebagai salah satu contohnya. Saya pengen balik lagi ke eh, pengalaman bekerja. Saya lihat Mas itu di 3 tahun terakhir ini cukup sering pindah pekerjaan. Kira-kira kenapa Mas sesering itu gitu pindah pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain di 3 tahun terakhir? Baik, Bapak, berkaitan dengan seringnya melakukan pindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain,
Karena saya memiliki suatu keyakinan bahwa sebagai seorang akuntan kita perlu untuk menambah jam kerja kita dan juga untuk menambah pengalaman serta wawasan yang lebih luas, terutama dalam bidang akuntansi. Dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara mempelajari atau bekerja di perusahaan yang lain, karena perusahaan yang lain tentunya memiliki kultur yang berbeda, kemudian juga sistem operasi prosedur mengenai akuntansi yang sangat berbeda. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain untuk menambah jam terbang serta pengalaman saya yang tentunya pengalaman praktis saya tersebut akan berguna dalam menempuh profesi saya sebagai dosen pada nantinya, Bapak. Oke, Mas ini masih ada orang tua di Jambi? Ya, Bapak, saya tinggal bersama dengan ibu saya. Apakah punya saudara lain? Saya punya seorang abang kandung yang bekerja di Serpong, Tangerang, Bapak. Oh, cuman itu berdua aja berarti. Iya, Bapak. Nah, ini kan ketika nanti studi misalnya diterima dan harus studi dan harus meninggalkan pekerjaan, otomatis Mas bakal keluar dari pekerjaan dan siapa yang akan bertanggung jawab dengan Ibu Mas Hendra di Jambi? Baik, Bapak, terkait dengan hal tersebut sudah saya diskusikan dengan ibu saya dan juga dengan abang kandung saya. Apabila saya diterima oleh pihak LPDP dan melanjutkan studi, maka ibu saya akan pindah dan tinggal sementara waktu dengan abang kandung saya. Dan sebenarnya memang ada rencana, Bapak, walaupun saya tidak lanjut studi S2, ada rencana memang ibu saya untuk pindah sementara waktu ke rumah abang kandung saya untuk dapat juga membantu mengurus dan juga mengantar cucu kesayangannya untuk pergi ke sekolah, Bapak, demikian. Oh, oke, berarti nggak ada masalah ya untuk itu ya. Oke. Kemudian ini seleksi LPDP keberapa, Mas? Ini merupakan percobaan saya yang keempat, Bapak. Wah, apa yang membedakan seleksi kali ini dengan seleksi sebelumnya? Ya, Bapak, ada dua aspek utama yang menjadi pembeda dan juga hasil evaluasi saya dari kegagalan yang saya alami, yaitu aspek rencana kontribusi dan juga pemilihan kampus. Bisa saya jelaskan lebih lanjut, Bapak? Ya, silakan. Berkaitan dengan rencana kontribusi, pada percobaan saya sebelumnya, saya menuliskan selain sebagai seorang dosen, saya juga ingin mendirikan dan menjalankan NGO yang bergerak dalam hal mensosialisasikan nilai anti korupsi. Padahal saya kurang kemampuan organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal tersebutlah yang saya sadari dan juga apabila saya melakukan dua profesi pada saat itu, yaitu sebagai dosen dan menjalankan NGO, tentunya salah satu dari profesi yang saya jalani tersebut tentunya tidak akan maksimal, Bapak. Dan hal tersebut saya perbaiki pada kesempatan kali ini, di mana saya akan fokus menjadi seorang dosen, sehingga waktu dan energi yang saya punya bisa saya lakukan selain untuk mengajar, juga bisa untuk riset dan juga pengabdian kepada masyarakat. Aspek yang kedua berkaitan dengan pemilihan kampus, Bapak. Di percobaan saya sebelumnya, sebenarnya kampus saya sudah cukup bagus untuk mendukung rencana kontribusi saya. Namun, saya sadari setelah saya evaluasi dan gali lebih dalam melakukan riset kampus, ternyata ada kampus lain yang lebih bisa mendukung terwujudnya rencana kontribusi saya, yaitu kampus Nanyang Technological University dan juga Singapore Management University, Bapak. Demikian. Eh, setelah 4 kali gagal, sorry, 3 kali gagal, maksudnya. Bagaimana cara Mas menghadapi kegagalan kemarin? Apa yang sudah Mas lalui untuk tetap fight di seleksi keempat? Baik, Bapak. Saya mendefinisikan kegagalan sebagai suatu ruang bagi evaluasi dan juga perbaikan sebelum menuju keberhasilan. Pada setiap kegagalan LPDP yang saya alami, saya selalu melakukan evaluasi dan juga perbaikan yang sangat tentunya identik dengan nilai kesempurnaan pada LPDP. Sebagai contohnya, di tahap 1 pada tahun 2022, saya gagal
dengan nilai yang cukup jauh, sekitar 300 poin lebih dari passing grade. Kemudian begitu saya evaluasi dan juga saya perbaiki pada percobaan kedua di tahun 2022, walaupun saya gagal, namun nilai saya hanya berjarak 18 poin dari passing grade LPDP. Hal tersebutlah yang membuktikan bahwa saya terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan di setiap kegagalan yang saya alami untuk dapat melakukan persiapan yang lebih baik dalam menghadapi LPDP, Bapak. Oke. Apakah keluarga support dan tahu perjalanan beasiswa ini? Baik, Bapak, untuk keluarga inti, ibu dan juga abang kandung saya sangat support dengan hal yang saya lakukan sekarang, yaitu mendaftar beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 sebagai pengembangan diri dan juga memberikan manfaat luas bagi Indonesia, Bapak. Oke. Saya ingin bertanya lagi terkait pengalaman konflik atau masalah. Apa yang masalah apa yang paling sulit yang Mas pernah hadapi dan bagaimana cara Mas menghadapi masalah tersebut? Baik, Bapak, saya akan menceritakan suatu situasi ketika saya bekerja di Hotel Rumah Kito sebagai accounting supervisor di sana, Bapak. Saya kebetulan dipromosikan oleh salah satu perusahaan grup untuk menjabat sebagai accounting supervisor di sana. Namun ketika awal saya bekerja, saya dicap sebagai mata-mata dari pusat oleh rekan-rekan kerja saya dari departemen yang berbeda dan juga bahkan dari anggota tim saya sendiri. Dan untuk menghadapi situasi tersebut, saya menerapkan manajemen konflik, Bapak, di mana saya tahu bahwa butuh suatu komunikasi dan juga pendekatan serta waktu agar saya bisa dapat bekerja sama dengan mereka dan mereka percaya bahwa saya merupakan bagian dari tim mereka, sehingga saya melakukan komunikasi secara intens dengan rekan-rekan kerja saya yang lain dan juga saya terus bekerja secara profesional dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa kedatangan saya di sana bukan sebagai mata-mata, namun saya hanya ingin bekerja secara profesional dan bahkan sebenarnya dengan keberadaan saya di sana bisa menjadi suatu keuntungan bagi Hotel Rumah Kito secara keseluruhan karena saya dapat memberikan informasi kepada pusat apa yang dibutuhkan oleh Hotel Rumah Kito untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan setelah komunikasi yang saya lakukan tersebut, seiring dengan waktu, pada akhirnya mereka luluh, Bapak, dan juga mereka percaya bahwa saya hanyalah karyawan yang bekerja secara profesional. Demikian, Bapak. Oke, good. Dari sekian ratus kandidat yang berasal dari program studi bisnis ataupun accounting seperti ini, apa yang bisa membedakan Mas dari orang lain, dari kandidat lain, sehingga kami harus memberikan beasiswa ini kepada Mas Hendra? Baik, Bapak. Yang pertama berkaitan dengan urgensi masalah dan juga rencana kontribusi yang saya tawarkan Bapak, di mana khususnya untuk mahasiswa mahasiswa akuntansi di Provinsi Jambi, apabila mereka tidak segera dibekali dengan ilmu kemampuan akuntansi forensik dan juga ilmu data analytics, maka lulusan akuntansi atau calon akuntan dari Provinsi Jambi akan tertinggal dan juga kalah saing dengan para akuntan dari kampus-kampus lain, terutama kampus-kampus yang sudah menerapkan memasukkan ilmu akuntansi forensik dan juga data analytics kepada kurikulum studi akuntansi mereka. Kemudian juga pengalaman saya sebagai praktisi tentunya akan memberikan warna baru juga bagi profesi saya sebagai dosen pada nantinya, di mana selain mengajarkan mata kuliah, saya tentunya akan menanamkan ilmu-ilmu atau integritas sebagai contoh pada para mahasiswa akuntansi, Bapak, sehingga mereka juga selain menjadi akuntan yang berkompeten, mereka juga
bisa menjadi akuntan yang berintegritas, Bapak? Oke, saya masih penasaran banget berkaitan sama dua pilihan besar seorang accountant. Ketika nanti Mas ada tawaran besar jadi konsultan secara eh, apa namanya fee atau bayaran dibandingkan dengan dosen nanti, apa yang Mas tetap akan pilih dosen atau akan pindah ke apa namanya fasilitas yang yang bisa diberikan lebih baik dibandingkan di sisi akademisi, di dunia akademisi? Mana yang Mas akan pilih? Baik, Bapak, saya akan tetap berkomitmen untuk menjalani profesi sebagai seorang dosen, Bapak. Karena saya juga menyadari saya akan kuliah studi S2 menggunakan uang dari negara yang merupakan pajak dari yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga saya berhutang kontribusi yang besar kepada negara. Sehingga komitmen saya, apabila saya lulus, saya akan menjalani profesi sebagai seorang dosen, yang mana saya akan fokus untuk membekali para calon-calon akuntan dengan ilmu akuntansi dari generasi ke generasi. Karena akan ada ratusan mahasiswa akuntansi yang masuk ke kampus. Di situ saya akan memberikan manfaat yang luas kepada mereka, Bapak. Terakhir, ada yang ingin Mas sampaikan sebelum kita akhiri sesi interview kita hari ini? Baik, Bapak. Saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengundang saya kepada sesi interview saat ini. Dan saya juga menyadari masalah urgensi yang saya bawa, di mana LPDP sangat memainkan peranan kunci untuk menyelesaikan masalah ini dan juga untuk mewujudkan rencana kontribusi saya, Bapak. Sehingga saya mengharapkan saya bisa menjadi bagian dari LPDP untuk dapat membangun negeri dan memberi manfaat luas kepada orang banyak, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendra. Semoga berhasil. Tugas kami hanya memberikan skor kepada Mas Hendra dan keputusan akhir tetap ada di LPDP. Good luck. Boleh meninggalkan room. Terima kasih, Bapak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Nice. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam ya. Berantakan Hampir sekali, Mas, ini wawancara di hampir 1 jam ya. kayaknya. Jam Oke, kurang ini lebih. kayak kita kayak hampir betulan interview sih tadi full. Tapi apa sih namanya, dia ini ya, Kak Hendra, maksudnya tenang gitu. Ya, Iya, itu yang dicari gak sih? yes. Jadi Tenang. kita sekalian feedback kali, kita sekalian ngobrol. Menurut saya overall jawaban Mas Hendra itu mungkin reflect juga dari pengalaman yang sudah dilalui 4 kali ini gitu, dan saya yakin mental itu sudah ada. Dan menurut saya hampir setiap jawaban itu Mas Hendra udah bisa memberikan jawaban-jawaban yang safe, yang diplomatis gitu loh, yang nggak yang yang apa ada tarik ulurnya, kemudian nggak terlalu strict to the point, tapi ada gambaran-gambaran sedikit sebelum ke jawaban inti. Cuman ada beberapa pertanyaan yang kayak kelabasan gitu, jadi kayak agak kepanjangan. Sebenarnya tadi saya nggak mau stop, saya berusaha nggak mau stop, cuma sekali dapat 2 kali tadi saya stop kan. Karena itu memang betul sudah keluar dari apa yang saya tanyakan. Jadi menurut saya itu paling Mas Hendra harus kontrol jawaban yang kira-kira itu sudah tidak relate untuk disambung di jawaban itu, ya di stop aja. Ketika dia pengen tanya, interview pengen, baru kita jelaskan. Jadi jangan takut mereka tuh nggak tahu gitu loh. Ini kayak jangan berpikir kayak, aduh takut mereka tuh nggak tahu tentang rencana saya yang ini gitu. Kayak masa selalu kepancing pengen cepat jelasin dosen gitu. Padahal saya masih bertanya tentang studi, tapi teh ngebeleber lagi ke dosen. Padahal saya belum tanya itu. Jadi dikontrol itu, ya dikontrol jawaban yang belum diminta tuh tidak usah dijawab aja, karena menurut saya durasi itu agak lama. Kedua, selain durasi, eh, apa ya, intonasi. Kalau gestur itu oke lah, gestur. Intonasi sih menurut saya sekarang intonasi Mas tuh karena saking slow ya, jadi kesannya tuh kayak ragu-ragu. Di beberapa jawaban tuh jadi muncul kesan ragu-ragu gitu. Jadi kalau bisa penjelasan, kalau nggak tahu ini mungkin Mas terbiasa berpikir cara berpikir gitu. Kalau saya biasanya ketika saya ditanya suatu alasan dan alasan itu lebih dari satu, saya mention dulu alasannya di awal.
Oke Bapak, pertama ada dua alasan yang mendasari saya atau mendorong saya untuk memilih jadi dosen. Pertama berkaitan dengan ininya, kedua berkaitan dengan lebih baik seperti itu Mas. Jadi orang tuh udah tahu dulu mau, oh alasan itu ada dua. Nah, nanti setelah Mas mention ini dua atau tiga alasan awal tadi baru dielaborasi satu-satu. Tadi itu Mas tuh menjelaskan terlalu sih kayak yang pertama alasannya karena ini Pak, kedua karena ini bla 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 bla, akhirnya suka kepanjangan. Padahal masih ada hal yang Mas ingin jelaskan kan di alasan keduanya, kemudian ada alasan ketiganya. Nah, saran saya supaya itu nggak kelabasan, lebih baik Mas jawab shorter dulu tiga alasan utamanya dulu, poin utamanya dulu tiga, baru dijelaskan ke satu. Ketika Mas bisa mengubah caranya seperti itu, Mas tuh bisa ngontrol. Oke, ini udah kelamaan yang ini. Kayak baru saya lanjut ke yang kedua gitu. Jadi cara nyampein aja yang menurut saya tuh masih kurang efektif. Bagus, tapi cenderung akan kelupaan bahwa masih ada poin yang selanjutnya gitu yang harus dijelaskan juga, dan menurut saya sebagai interview itu udah kayak kelelahan untuk menunggu. Oke, apa sih selanjutnya gitu. Oke gitu. Itu yang kedua ya. Ini saya sampaikan dulu aja, kita discuss lagi. Saya ulang lagi dari awal. Untuk pertanyaan masalah yang diangkat, saya sudah cukup oke. Mas sudah cukup memahami apa yang mau dipelajari dan apa yang diangkat. Memang betul saya nggak bisa menggali terlalu dalam. Mungkin di next time mungkin saya akan cari tahu berkaitan dengan fraud dan digital itu berapa ininya di Indonesia. Jadi saya belum bisa menggali. Tapi sejauh ini saya sudah cukup bisa. Sebagai orang awam saya bisa memahami itu. Kemudian untuk pertanyaan courses itu juga apa namanya kurang kena gitu. Tadi itu kayaknya ada hal yang saya tadi bilang kayak kelabasan akhirnya nggak fokus. Padahal yang saya minta itu course apa dan apa yang kaitannya dengan kontribusi. Tadi itu kayaknya kurang kena. Kemudian untuk kesiapan studi, saya rasa Mas juga sudah cukup mengetahui persyaratan walaupun memang belum keterima. Jadi usahakan pilih bahasa yang meyakinkan aja kalau untuk ditanya seperti itu, meyakinkan bahwa betul saya bisa keterima di sana. Dengan sedikit lugas saja. Tadi kan Mas sudah bilang nggak ada GMAT, nggak ada apa, itu kan menurut saya udah cukup research-nya sudah cukup dalam. Kemudian eh wait, dua matkul oke. Nah ini mata kuliah tadi itu lebih yakin aja gitu ngejelasinnya, jangan ragu-ragu. Internship, internship juga bagus, sudah cukup tahu mau di mana. Tadi itu kepancing pas ditanya ketika ada tawaran lagi di sana untuk jadi full time, apakah pilih itu atau dosen. Tadi tuh masuk pancing, harusnya fokus aja nggak usah mention. Jadi kesannya ragu-ragu. Tadi kan jawabannya tuh kayak iya Mas, iya Pak, saya akan tetap jadi dosen bla bla dulu. Tapi ketika saya ada tawaran itu katanya dan LPDP mengizinkan saya untuk saya belajar lebih lama di perusahaan itu, nah itu tuh udah terindikasi Mas tuh cukup ragu gitu. Saran saya jangan ke arah situ. Udah cukup, makanya jangan kelebasan kata saya tadi. Akhirnya keluar nggak jawaban-jawaban yang malah mengurangi keyakinan di awal. Udah fokus aja. Ketika saya tanya apakah Mas betul ada tawaran. Saya juga ditanya kayak gitu soalnya. Mas, saya yakin Mas ada tawaran di Australia. Apa yang Mas pilih? Kembali ke Indonesia atau ke Australia? Itu sama aja maksudnya kan. Hanya jika Mas ada tawaran di Deutsche yang notabene ada big four company di dunia gitu yang berkaitan dengan jasa konsultan accounting yang terkemuka di dunia loh itu gitu. Apa betul-betul nggak menggiurkan ada full time di sana gitu kan? Jadi dengan gaji fantastis dibandingkan dengan sana itu Mas harus fokus gitu. Oke, ketika saya harus idealis di sebagai dosen ya udah fokus aja, jangan mention kayak nanti saya tanya dulu nih ke LPDP boleh atau nggak. Itu kan Oh jadi iya. kayak ragu nih orang gitu. Kalau ada berarti apa nggak genuine tadi tuh jawabannya gitu. Masih masih ada sisi ininya. Jadi itu yang harus di hati-hati ya kalau menurut saya. Kemudian itu yang udah tadi akademisi, alasan pribadi, oke. Kenapa milih akademisi dibandingkan profesional? Saya juga cukup accepted lah. Ada sisi-sisi personal yang bisa dijelaskan itu bagus menurut saya. Ada beberapa porsi yang kita harus selipkan juga gitu. Alasan personal bukan hanya alasan profesional. Tapi nggak boleh kebanyakan. Harus ada sisi profesional juga jadi balance lah. Pertama mungkin dari sisi personal dulu. Atau dibalik kalau saya lebih senang profesional dulu gitu. Kenapa saya pengen jadi akademisi? Karena saya ini. Padahal tadi kan saya meragukan.
kenapa nggak ada pengalaman publikasi ilmiah, sedangkan Mas tuh pengen jadi dosen. Itu tadi kan. Nah, baru kamu bisa tambahin secara personal, saya juga lebih tertarik akademisi karena saya punya beberapa pengalaman unik ketika kuliah. Saya pernah menjadi apa, nah itu bagus. Tapi positioningnya aja yang menurut saya kayak dibalik gitu. Harusnya profesional dulu, baru yang personal reason gitu. Untuk persyaratan jadi dosen tadi tuh udah harusnya Mas sudah siap. Nanti next time Mas harus bisa Mhm. menyiapkan ini karena nggak bisa kita bilang saya belum research, itu menurut saya sudah fail kan, fail gitu. Bisa jatuh skor kayak tadi kan. Karena nggak boleh ada sisi yang fail kalau menurut saya, karena Mas sudah tahu betul kan mepet kemarin hasil akhirnya. Karena pasti saya yakin ada jawaban-jawaban yang kayak gitu pasti ada jawaban yang kayak gitu sehingga di poin tertentu Mas jatuh dan nggak nyampe di passing grade gitu. Nah menurut saya tuh tadi itu kayak bisa poin yang menjatuhkan juga, nggak bisa menjelaskan kesiapan rencana studi, sedangkan Mas tuh cuma fokus jadi dosen, nggak ada rencana lain gitu kan. Memang, tapi ketika ditanya kesiapan jadi dosen, Hmm. nggak siap gitu loh, nggak tahu persyaratannya apa, mau ngapain di sana, mata kuliahnya apa. Nah, itu yang Mas harus persiapkan di next ini ya, next mock up ketika ditanya lagi berkaitan dengan kesiapan studi, sorry, kesiapan kontribusi sebagai dosen. Karena Mas memang fokusnya ke dosen doang. It means you have to be very ready for that gitu. Every single step tuh kamu harus tahu betul seleksinya, apa syaratnya, kemudian mau jadi dosen PNS apa jadi dosen kontrak, kayak gitu-gitu tuh harus betul-betul paham gitu, harus betul yakin. Jadi nggak ada keraguan bagi interviewer untuk oh ini orang udah tahu betul nih gitu. Itu ya. Kemudian jika oh ya itu tadi yang jika diperlukan, guard memaksimalkan kekurangan riset. Oh ya tadi juga cukup bagus, cukup wise. Saya senang jawaban yang saya tanya kenapa nggak ada pengalaman riset gitu. Eh, Mas sudah cukup bijak lah menjelaskan, saya belajar untuk mengatasi kekurangan saya tadi dengan selama studi, dengan ikut komunitas, dengan apa itu menurut saya sudah cukup wise. Gak boleh bohong gitu. Akui aja, karena memang nggak ada kan di CV. Akui aja dulu, Kak, betul cara seperti itu kalau menurut saya ya. Akui aja dulu memang betul Pak, saya kurang gitu. Karena saya pernah ditanya kemarin kayak gitu, Mas. Saya lihat ada nilai C di transkrip Mas waktu itu kan saya ceritanya. eh, Gimana Mas membuktikan untuk studi nanti? Saya juga sama dengan Mas. Saya udah akui aja, oke, betul Pak, selama 4 tahun saya nggak bisa perfect di akademis, ada nilai C, dan saya harus mengulang gitu. Tapi saya ada poin plusnya, nah kayak gitu. Jadi kalau bisa ada backup yang Mas bilang tadi, dan itu harus dikuatin karena itu penekanan-penekanan yang penting-penting itu masih kayak flat semuanya. Harusnya ada ketika ada jawaban yang kayak counter dari kelemahan tadi, harusnya Mas agak pressure aja ditekankan. Betul Bapak, saya memang betul punya kekurangan di riset sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi yang dia harus dilakukan oleh dosen, dan hanya punya pengalaman pas tesis gitu. Tapi, nah kayak gitu-gitu tuh harus dilatih juga. Tapi saya tahu di universitas saya itu ada kesempatan saya untuk belajar menulis artikel ilmiah di komunitas ini. Langsung disebutkan aja langsung. Jadi mereka tuh akan lebih yakin gitu. Walaupun mereka juga nggak akan research sih ya, saya yakin. Cuman ketika Mas bisa menyebutkan nama organisasinya, apa aja kegiatannya, sehingga itu bisa membackup kekurangan penulisan tadi, menurut saya itu udah cukup sangat baik gitu. Tinggal cara nyampainya aja yang masih kurang di jurnal gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan personality yang di akhir-akhir berkaitan dengan keluarga, berkaitan itu udah cukup oke, family tadi oke. Kemudian evaluasi terkait kegagalan di sebelum-sebelumnya itu menurut saya juga sudah cukup wise. Saya bertanya apa yang berbeda dari seleksi kali ini itu juga sudah cukup bijak lah gitu menjawab. Paling dikurangi aja durasi jawabannya, menurut saya tuh kadang-kadang tadi agak terlalu lama. Masalah pengalaman yang diatasi, pengalaman kerja itu juga cukup genuine, saya bisa merasakan kejujuran di sana gitu. Jadi itu pun saya bagus bisa dipertahankan jawaban itu ketika ditanya lagi. Jadi nggak perlu mikir ide baru lagi gitu ya. Berkaitan dengan masalah yang pernah dilalui. Betul, ambil aja sisi profesional. Jangan ngedrama cerita keluarga gitu ya. Itu nggak wise saja. Fokus ke pengalaman profesional itu udah cukup bagus, bagus banget. Kemudian apa tadi? Pilihan kerja, fokus atau karir tadi itu juga harus diyakini ya, harus
saya tadi belum explore banyak tentang LPDP, jadi it's okay next time aja. Kemudian closing statement saya juga suka ambil sisi profesional. Kan jangan general. Kebanyakan orang tuh kalau ditanya apa yang membedakan kamu, saya orangnya bekerja keras, saya orangnya pantang menyerah. Ya semua yang daftar LPDP itu yang di tahap ini udah pasti begitu gitu. Jadi betul pilihan untuk menjawab berdasarkan urgensi, berdasarkan keilmuan itu menurut saya sudah sangat-sangat ideal. Jadi betul bisa bisa sangat clear membedakan Mas dengan yang lain kan. Sama-sama accounting bisa jadi spesialisasi fokus Mas saya kan beda gitu. Nah, jadi itu. Oke, itu feedback dari saya berkaitan dengan whole mock up interview hari ini. Saya serahkan, bisa Mbak Eka mungkin ada? Masih di mute. Nah, oke, kalau misalnya dari aku sih kayaknya udah tenang. Cuman yang lebih digali lagi mungkin yang itu forensik ya, akunting forensik itu Iya, dicari tahu lagi di Indonesia beneran ada apa enggak gitu. yes. Biasanya biasanya kalau misalnya di kayak di kampus-kampus model BINUS itu Udah biasanya aware gitu ya. udah aware dengan yang namanya Ah, akunting Nah, forensik. itu juga sih. Kalau Mm-mm. Mas bisa menjelaskan itu dengan bahasa yang lain, itu kelihatan wawasannya itu akan lebih luas. Jadi tadi itu kebanyakan repeat, repeat again gitu loh, repeat again tentang itu dengan kata-kata yang exactly same gitu. Jadi maksud itu boleh menjelaskan hal itu, tapi coba coba cari perspektif lain atau kayak langsung kasih gambaran kasus gitu ya kayak di Indonesia tuh kenapa ini relate. Saya juga nggak sampai sana sih karena kayak udah kebanyakan hal yang ingin saya tanyakan. Jadi belum nyampe, nanti next time mungkin akan dilatih dengan pertanyaan yang berbeda lagi. Itu gitu, coba jelaskan itu dengan hal yang berbeda. Jadi nggak ngulang fraud lagi, kemudian digital forensik lagi, Mm-mm. apalagi tuh Benar-benar benar. Akunting teknologi, forensik. ya kontak forensik. Jadi kayak sesuatu Mm-mm. hal yang boring gitu. Mm-mm. Jadi kesannya wawasan Mas tuh nggak luas gitu. Nah itu menurut saya salah satu yang harus diimprove juga. Kayak berusaha jelaskan dua masalah Mas tadi dengan berbagai macam cara gitu lah. Di script aja dulu. Coba jelaskan Nah, lagi. terus juga ada yang namanya tadi itu bilang kalau misalnya akunting forensik itu tuh belum ada di mata kuliah yang ada di Di Unja. Indonesia. Makanya Iya, Indonesia atau iya. Unja aja. Jadi Iya tadi. betul. Jadi untuk beberapa kampus yang besar di Mhm. Indonesia itu sudah ada di kurikulumnya. Dan di Nah, Unja itu memang belum ada itu, sudah saya riset nih. Oh, di Unja belum hati-hati. ada. Mhm. Ya. Hati-hati. Itu kalau ditanya misalnya ternyata Perbedaan. dosennya dari UGM, Mas itu di kampusnya sudah ada, kenapa nggak di UGM aja? Nah, Mas Mm-mm. harus bisa loh itu membackup. Mesti dipikirkan dari sekarang itu jawaban kalau ditanya. Karena yang karena yang interview itu betul-betul dari seleksi. Bahkan ini sharing ya, saya dikasih tahu sama ini juga. Yang mereka yang interview itu juga diseleksi. Kayak ada pemilihannya juga, LPDP itu nggak sembarang orang diajak bekerja sama. Jadi saya yakin betul itu dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Jadi saya takutnya yang Mas apa namanya branding itu tidak ada di Indonesia ternyata kayak nggak ada gitu ternyata. Nah, jadi Mm. disiapkan jawaban yang bisa menjatuhkan itu hal-hal yang kemungkinan bisa fail tuh di backup apanya, cari kekurangan yang dia nggak punya. Saya betul sudah ada Pak, tapi apa gitu. Dan oleh karena itu saya pengen tetap pursue this knowledge in Singapore gitu. Jadi ada hal yang meskipun betul sudah ada, tapi Mas harus research apa yang membedakan itu dengan yang ada di Singapura. Jadi kayak Mm. tetap ada kekuatan untuk counternya gitu ya. Betul Mm. memang ada, tapi ternyata Pak di sana saya nggak dapat apa misalnya atau nggak punya apa dan di Singapura itu ada dan that's why saya tetap pilih di National University gitu. Betul banget. Nah, terus kayak anti korupsi itu juga kan anti korupsi. Ya tentang tentang korupsi jadi nginget kalau sekarang itu juga beberapa sekolah itu Sudah ada wajib programnya. wajib untuk belajar anti Anti korupsi. korupsi sudah jadi Mm. mata pelajaran Mata bahkan di sana. Mm. pelajaran anti korupsi. Nah, salah satunya ya. Tapi kan nggak ada hubungannya juga sih sama Ya, accounting, sama Ya. manajemen. Cuman sebagai ya, pengetahuan aja gitu, Mm. Mm. pengetahuan. Kalau biar misalnya bisa di additional, ya biar betul. lebih pas juga kan. Saya langsung kayak ngebatin anti korupsi. Iya, Iya. iya kan udah ada pelajaran anti korupsi di sekolah-sekolah kan. Iya. Betul, betul, Dari betul. pemerintah udah ada gitu. Mm. Mm. Sebenarnya accounting itu dekat sama korupsi, deket Dekat, banget, relate itu. deket banget.
Nah, betul. Lah deket mereka banget. yang Bisa audit juga gitu. mungkin bisa dikembangin juga kan. Ya, Hmm. bisa, tapi jangan arah ke sekolah anti korupsi, Iya tapi lebih benar. ke aplikasi langsung gitu loh di Ya, kampus itu. Itu bisa ditambahin value-nya di kampus itu. ya. Accounting tuh dekat sekali dengan anti korupsi. That's why bisa ditambahin jadi rencana kontribusi juga. Saya ingin sekali apa ya campaign berkaitan dengan anti korupsi itu, bahwa accountant itu bisa menjadi border Iya. anti korupsi pertama di Indonesia gitu. Jadi itu bagus itu. Apalagi kan ya bisa dibawa lah poin, apalagi Ya, sekarang kan Ya. pendidikan Indonesia sudah aware dengan yang namanya anti korupsi sehingga membuat korupsi. pelajaran anti Ya, korupsi bahkan bisa sehingga ditambah-tambahin ya. iya sehingga dengan ininya saya itu kan bisa Tuh. membantu mengembangkan program yang sudah diberikan Ada di oleh Kementerian Kemendikbud. Pendidikan, Nah dan which gitu. means itu kita masih satu relate. Satu Saya tuh relate. jadi kayak wawasan Mas kelihatan luas ya gitu. Jadi Nah, ya kalau dapat bisa input kan. mengaitkan gitu. Bahkan Mas bisa juga mention, bahkan di sekolah pun sekarang anti korupsi sudah jadi mata pelajaran dari Kementerian Pendidikan. Dan saya sebagai dosen yang sangat dekat dengan, masih di bawah Kementerian Pendidikan, merasa bahwa konten itu sangat dekat dengan tanggung jawab sebagai border korupsi di Indonesia. Itu juga yang menjadi concern saya untuk ini gitu, untuk apa namanya fokus di masalah korupsi juga di Indonesia. Itu mengapa apa jadi tambahan juga di essay kan memang nggak di-mention ya, tapi ini bisa jadi insight juga ke Mas. Karena apa? Karena masalah yang saya tanya ke tadi itu kan masalah apa yang sudah pernah dilalui dan apa solusi dari Mas, sebenarnya berkaitan juga sama korupsi kan. Jadi nggak ada imbalance antara keuangan yang Mas audit dengan yang perusahaan punya gitu kan. Ada perbedaan. Artinya itu kan memang ada korupsi di situ gitu. Entah kesalahan orang ataupun ya bisa jadi korupsi gitu kan. Bisa jadi itu ada penyalahgunaan dana kan dari perusahaan. Kalau memang bukan kesalahan human error. Kalau solusinya dari itu masih dekat banget sama korupsi. Ya, gitu. Apalagi kan kalau misalnya kurikulum Merdeka sekarang tuh kan dia lebih ke aplikasi nyata kan, dunia nyata. Nah, itu relate banget sih kalau misalnya menurutku itu di Jadi kampus bisa tambahan. diaplikasi. Bisa jadi tambahan, jadi kayak tahu oh ini orang Iya, orang pengetahuannya tuh luas banget. luas gitu. Saya di dunia accounting, karena memang Mas kan memilih untuk di dunia akademisi ya, otomatis harus aware juga dengan isu-isu accounting, isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan itu. Dan kalau misalnya kan tadi kan bilang kalau misalnya di Unja belum ada mata kuliah itu, dan kamu juga bisa cari tahu kira-kira mata kuliah itu di kampus lain yang sudah ada berapa Hmm. SKS, terus apa aja Hmm. pembelajarannya. Nah itu juga cari tahu juga tuh penting gitu. Hmm. Jadi takutnya untuk wanti-wanti ya, takutnya ditanyain, jadi kamu ya itu tadi balik lagi cari tahu. Kayaknya sih Betul, betul. coba deh cari tahu di BINUS itu udah ada apa belum. Soalnya kalau misalnya di BINUS itu kayaknya mereka selalu up to date gitu kan, bahkan Di ada international level tuh mereka ya bahkan ada yang mata kuliah yang di BINUS itu ada, tapi dia di harus negeri nyari nggak keluar ada. negeri, harus Oh, keluar negeri tuh enggak, dia harus keluar negeri, di negeri juga pasti nggak ada. ya udah Jadi pasti. si siapa namanya si calon kandidat ini dia menyatakan bahwa di Indonesia itu nggak ada tuh gini-gini, akhirnya dia patah ketika di BINUS. Ini sih lagi buka loh, Ada BINUS ada tuh. kok. Nah, Gimana kalau misalnya kamu di Indonesia Binus gitu, aja. Gitu. Nah, jangan gitu, jadi jangan sampai patahnya di situ kan. yes. Sayang kalau kita udah prepare bagus-bagus terus patah dari L di ujung. itu, jadi bisa banyak banget jebakan-jebakan Batman gitu. Itu yang Oh, diantisipasi, jadi lebih cari tahu lagi dengan jurusan, dengan program, kira-kira kekuatannya apa, kekurangannya apa di Indonesia, bedanya apa, itu tadi cari tahu. Kalau perlu detail sebelum banget. ditanya ya, jadi kan bisa nyangkal gitu, ada gitu. Kalau bisa sebelum kamu ditanya ya kamu udah jawab juga, dan ketika jawab berarti kan udah tahu tuh, oh berarti ini orang pendidikannya, pengetahuannya udah benar-benar well prepare gitu, Saya rasa dibanding konten ini ya, cara berpikir udah pasti sangat sangat ini ya, runut. Saya yakin betul seorang akuntan pasti berpikirnya runut. Jadi dibikin kalau saya kemarin ya comparison itu saya bikin di Excel. Kemudian ya nanti kita saya kasih tuh kan, betul-betul mau ya dikasihkan itu draft itu draft. outline-nya nanti kita Yes, kasih betul, nanti kita by WhatsApp aja. by Itu web. di compare betul-betul gitu. Kampus ini, kampus di Indonesia tuh yang terkemuka di accountingnya tuh apa aja, Mas list. Kemudian lihat mata kuliahnya langsung dijeberin satu-satu. Mana yang ketika Mas ditanya, oh saya udah research Pak, di Universitas Indonesia misalnya, khusus akuntansi nggak ada. Di UGM ada, tapi apa. Jadi kayak sudah ini gitu.
takutnya itu betul, takutnya itu mereka tuh dosen dari kampus yang itu, dan mereka bilang di kampus saya ada mas gitu, kenapa nggak di Indonesia aja kalau gitu. Nah, takutnya ada yang mematahkan itu. Nah, jadi itu betul harus disiapkan banget disiapkan banget. dan lebih banyak memberikan apa ya, show off tentang ini ya, tentang usaha kita tuh, kalau kita tuh betul-betul Ya, berusaha gitu di sini. Jadi LPDP tuh memang benar mencari-cari orang yang effort apa sih yang udah dilakuin sama dilakukan gitu. kamu gitu, sehingga kamu tuh pantas untuk menjadi award LPDP, instead of kamu bilang membahagiakan keluarga karena ingin mendapatkan Agak, pekerjaan yang baik kayak gitu-gitu, kayak klasik, dan itu bisa nurunin poin gitu ya kan. yes. Karena yang Gitu. menurut saya, Mas tuh tipikal yang udah tenang. Itu udah bagus menurut saya, nggak yang gerasa gerusuk, nggak yang panikan. Cuman tenangnya itu kadang menurut saya jadi kelewat slow. Kayak kurang apa ya, intonasi itu kurang di beberapa Kurang tegas apa. penting itu kurang ditegaskan. Itu yang harus cara belajar belajar lagi untuk menyampaikan. Ya udah pokoknya latihan aja sendiri. Tadi kan udah dapat banyak pertanyaan ya, kalau nanti kan di record ya, kan di cara kasih ya record. Mas bisa catat catat pertanyaan-pertanyaan tadi, Mas coba jawab ulang gitu, jawab ulang dengan versi yang lebih bagus gitu. Saya gitu kemarin, saya tuh mock up mungkin hampir 10 kali lebih kayaknya. Jadi kayak saya catat betul-betul sampai saya tuh udah tahu betul. Bahkan akhirnya 90% pertanyaan di interview yang sebenarnya itu udah saya jawab. Akhirnya saya tuh kayak udah mengalir aja, nggak kelihatan lagi kayak mikir. Maksud tadi ada sisi-sisi yang kelihatan kayak oh, masih masih mikir nih itu masih kayak belum memahami betul. Nah, kalau bisa hindari gitu, karena ketika berbicara jumlah pendaftar tahun kita, tahun saya aja, tahun interview kemarin itu 16.000. Di interview itu mungkin tersisa kayaknya 8 ribuan orang. Jadi yang diambil cuma 3.000 sekian. Artinya ada berapa ribu orang yang harus mereka cek one by one gitu. That's why Mas harus bisa outstanding, nggak ada sisi yang betul-betul fail gitu. Kalau bisa save semua dan at least mengejar skor, karena passing grade di reguler kan ya, ini reguler kan. Iya, Reguler reguler. itu 860 kemarin, 860 tertinggi dari semua. Bahkan PTUD pun cuma 700. 700. Yang perguruan tinggi utama dunia aja cuma 700. Afirmasi itu cuma 680. Selisihnya itu hampir 200 lebih kalau ditotalin dari kita. Sedangkan format nilainya sama. Jadi betul-betul mereka tuh karena jumlah reguler tuh tertinggi terus gitu. Dan yang diterima pun paling banyak terus gitu, dari semua jalur lain reguler tuh selalu terbanyak. Tapi pendaftaran juga terbanyak. Akhirnya mereka menaikkan passing grade itu dengan sangat tinggi dibandingkan yang lain-lain. That's why nggak boleh, makanya itu. That's why Mas tuh nggak boleh ada sisi yang fail. Saya aja 860 tuh kemarin saya dapat 900 berapa gitu ya, 910, 904, 924 gitu, lupa saya. Pokoknya sekitar 50 poin lah dari passing grade gitu. Nah, saya nggak tahu sisi mana yang saya, yang jelas saya itu tadi berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, 90% pertanyaan itu saya sudah pernah jawab bareng mereka-mereka ini, bareng mereka, bareng teman yang lain, bareng mockup yang lain. That's why saya udah nggak panik, nggak kelihatan panik, udah mengalir aja jawabannya. Karena udah tahu gitu, oh oke. Dan ketika saya bertanya, coba masuk tebak gitu loh. Kayak ketika mendengarkan pertanyaan itu langsung tebak, oh ini tuh mau ngukur apa. Karena kan nanti ada sisi-sisi yang kita tahu, oh ini tuh orang ini mengukur ini saya sih, daya juang saya sih. Otomatis, oke saya harus mendeskripsikan daya juang lebih banyak dibandingkan ininya. Kayak gitu. Kalau ditanya tentang apa, kamu sudah bisa punya skill guessing. Tujuan dari pertanyaan itu tuh mau nilai apa gitu. Kayak nilai personality yang mana, integritas kah, konsistensi kah gitu. Tapi kan itu tuh bilang, Mas fail tadi itu menurut saya fail adalah kepancing ketika saya tawarkan kalau ada full time offer gimana Mas? Mau lanjut offer full time dulu atau gimana? Mas kepancing tadi menurut saya tuh udah kayak ragu-ragu, saya mau nanya LPDP dulu lah. Pokoknya intinya kan gitu kan, saya mau nanya LPDP dulu. Kalau memang dibolehin saya lanjut gitu. Karena Hmm. itu sesuatu hal yang kayak menurut saya, aduh ini menjatuhkan skor itu kalau saya. Nggak Jadi, konsisten jadi ya ya mau nggak Iya, baliknya. iya. konsisten jadinya. Udah dipancing dari awal, sudah pengen dosen, ending saya pancing. Kalau ada full time offernya gimana Mas, berlanjutin nggak atau mau tetap jadi dosen? Jadi kayak saya mau tanya dulu lah, kayak nah udah. Menurut saya tuh psikolognya udah langsung bisa kasih nilai jelek di pertanyaan itu gitu, di poin itu. Jadi
harus konsisten gitu. Kalau mau bohong, bohong terus, konsisten terus bohongnya gitu. Kalau mau kalau mau jujur ya jujur terus konsisten, jangan kayak jujur tapi ternyata di ending kayak Tapi gak ketahuan, genuine, tapi ketahuan ketahuan gitu. juga Iya, psikolognya itu. Terus kayak NGO itu kayak gak usah disebutin nggak sih, kayak sebutin apa ya enggak? Kayaknya gak itu usah sih. daripada fatal Nggak kan. apa-apa kalau alasannya ditanya untuk kenapa apa perbedaannya itu nggak apa-apa. Oh, itu Kan nggak apa-apa. perbedaan, kan saya tanya apa beda Iya, seleksi kali betul. ini. Terus Mm. jawabannya mas berdasarkan kontribusi, ada yang NGO sama apa tadi satu rencana studi ya kalau nggak salah. Iya, Ada betul, nah, pemilihan kampus. nah itu paling cara mas ngejelasin yang saya bilang tadi, masukan dari saya adalah sebutkan dulu poin utama alasannya, baru penjabarannya satu-satu. Tadi itu mas tuh poin jabarin, akhirnya kelabasan, baru lanjut lagi poin kedua. Jadi overtime gitu, lebih baik orang kalau bisa jelasin itu saya tuh akan lebih mudah. Oh, ada dua hal nih yang dia ubah. Pertama, kontribusi dia, kedua, rencana studi dia. Langsung dapet saya, tinggal saya nungguin aja detailnya. Tapi kalau Mas kayak tadi tuh, saya udah dapat banyak banget yang pertama. Aduh, yang kedua apa lagi ya? Apa ya alasannya? Nah, jadi caranya aja yang ngejelasin. Itu nggak Yang apa-apa kalau NGO tuh mau rencana apa emang udah buka atau gimana itu? Enggak, itu ya ini enggak jadi dilakukan. Itulah baru apa rencana berarti. iya waktu yang gagal di tahun 2022 itu Oh, itulah saya karena nyebut katakan NGO. betul, jadi Mau melakukan bikin dua NGO. profesi gitu, Nah dosen sama itu NGO. makanya kataku nggak Nah, usah dihituin. Ya Nah, itu kita itu udah mungkin sering bahas gara-gara kedua. pertanyaan ini ya, Mbak. Udah sering banget. ya Dan Sering banget ada itu. juga interviewer ya, kebetulan juga ada interviewer LPDP. Astagfirullahaladzim, itu anakku. Terus dulu, jadi ada interviewer LPDP, dia nanyakan saya mau buat LGO, saya udah ada LGO Yo, ini tuh, terus apa sih tentang apa misalnya namanya karya katanya? baca apa gitu kan. Di searching beneran sama si interviewer itu di Instagram. Di searching nggak ada. Cari dia. Dan aku kan dapat info dari interviewer di LPDP, langsung dicari nggak ada. Ternyata ya udah. Itu dia Bohong. bohong. Ya udah nggak hmm, dinurunin poin gitu. Nggak lolos itu ya. Nggak lolos. Jadi lebih baik aman tuh ya udah nggak usah NGO-an lah. Tapi Ibaratnya memang kalau betul. misalnya, Nah, kalau misalnya putusannya emang udah belum, betul kok. kalau belum terdaftar dan belum besar gitu, lebih baik betul. udahlah Nggak skip usah. yang jelas-jelas Iya. aja gitu. Saya Makanya di menti kita ya, saya di komen esai, kan saya dari kami kan bantu dari esai sebenarnya mas kemarin. Di esai itu banyak banget loh yang gitu. Saya sudah kasih masukan, tapi ada yang ya silahkan gitu. Saya sudah bilang, Mbak kalau mau masukin NGO di esai lebih baik saran saya nggak usah. Kalau memang NGO-nya sudah besar, nggak apa-apa lanjutin. Tapi Mbak itu kekeh dia mau bikin NGO baru kayak Mas itu loh. Maksudnya. Nah itu kan pengalamannya betul kan gitu. Akan menyulitkan diri sendiri gitu ketika Betul. interview. Lebih baik nggak usah, lebih baik fokus ke hal-hal yang betul-betul kita. Kalau memang mau jadi praktisi ya udah, kalau mau jadi tenaga medis ya udah fokus ke tenaga medis. Kalau mau jadi akademisi fokus ke tenaga akademisi gitu. Jangan kayak pengen akademisi tapi ada juga NGO-nya karena biar ada Ya, sisi pengabdian masyarakat lah. Justru pekerjaan kalau udah mengabdi masyarakat yang tenaga profesional itu sudah mengabdi, jadi nggak perlu kita memunculkan sisi sosial project dengan membuat NGO-NGO yang akan menyulitkan diri sendiri gitu. bener Betul banget. pilihan itu. Apalagi kalau misalnya kita bukan kewirausahaan ya udah nggak usah ribet-ribet, betul, betul. Betul. Ini sih simple ya, nggak usah cuman nyusahin diri sendiri. saya sudah cukup yakin dengan pilihan dosen tuh Mas sudah bisa ngejelasin. Tapi itu tadi saya pancing dengan rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tuh pengen jadi apa? Itu sayangnya yang nggak ada di esai. Harusnya Mas bisa misalnya 5 tahun ke depan saya pengen jadi koordinator apa, misalnya security apa, misalnya program yang ada di kampus itu yang relate dengan security, accounting lah, digital accounting atau apapun berhubungan itu. Saya pengen mengajukan diri jadi koordinator itu. Jadi kayak kayak itu. Yang kedua, 10 tahun ke depan saya ingin jadi dosen PNS misalnya, atau saya pengen jadi kaprodi di situ. Menurut saya tuh itu bisa Mas tulis karena ada lompatan karir. Jadi nggak flat pengen jadi dosen aja, terus 10 tahun ke depan, menurut saya rencana Mas itu 2 tahun kelar. Bisa semuanya. Kayak ngundang apa tadi? Ada kan biasa ngundang Iya, pemateri dari BPK segala macam. GPK Cuma ya. langsung lulus pun langsung bisa ngundang gitu acara kampus ngundang aja. Jadi apa ya? Nanti takutnya dipertanyaan gini. Mas ini menurut saya kontribusi Mas ini dalam waktu setahun ini bisa tercapai semuanya. Sedangkan pengabdian tuh 2N+1 misalnya. Sedangkan kami ini butuh minimal 3 tahun kerjaan yang bisa Di selesai dalam 3 NTU berapa tahun? 1 tahun, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti 2N+1 berapa? 3 tahun 3 tahun. ya. Iya.
Nah, berarti itu masih kurang dong, kata dia. Itu masih kurang dong, sedangkan kami butuh 3 tahun rencana kerja 3 tahun gitu, rencana pengabdian yang minimal bisa dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. Nah, Mas harus bisa backup itu. That's why saya tanya tadi, 5 tahun ke depan Mas mau ngapain? 10 tahun ke depan Mas mau ngapain gitu. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang jawaban-jawaban itu. Menurut saya itu yang masih lemahnya di situ. Karena Mas tuh pengen kekeh jadi dosen aja, tapi nggak ada improvement di karir itu. Nggak apa-apa, justru itu yang dicari. Karena kan visi LPDP kan mencari pemimpin muda masa depan gitu. Jadi harus ada sisi leadershipnya, harus ada sisi itunya. Coba Mas baca lagi deh visi LPDP, kemudian nilai-nilai LPDP yang ada 5 itu. Itu saya tadi nggak sempat tanya, mungkin next time akan saya kaitkan ke situ, karena kita tadi nggak sempat ya. Nanti next meeting kita Ya, nanti next ntar lebih dijadwalin lagi dalam ke arah dan pakai bahasa nitty-gritty. Inggris ya. Yes, kita Ya, coba. di mix Ya, lah. kita mix boleh, Yes, yeah, boleh. mix lah. And some topic we will use English, some topic will be in Indonesian ya. It's okay. Terus Biasanya yang apa personality Indonesia. jadwalnya udah dapet untuk substansinya dari LPDP Oh, belum. Jadi bakal diumumkan tanggal 1 September ya. September. September. Ya. Tapi rentan waktunya September Oktober ya untuk Tapi Ya. beruntung biasanya yang non LOE itu kayak dapat di bulan Oktober bisa. Saya feeling saya masih di Oktober. Jadi menurut saya masih ada waktu 1 bulan. Yakin saya itu cukup. Kalau memang serius dan saya berdoa ini adalah yang terakhir amin dan langsung amin. jadi Amin, worthy. amin. Maksimalin lah 1 bulan itu ya lembur-lembur gini-gini ya nggak apa-apa Ya. lah sebulan terakhir gitu. Even nggak ada nggak sama kami nonton mock-up orang, cari mentor lain, jadi cari perspektif baru, jangan nggak apa-apa sama kami udah kan kita step di 2 kali lagi. Dan praktis Yes, praktis terus. sendiri dan coba cari perspektif Praktek sendiri. lain, terutama yang mungkin ada temen yang sesama accounting yang udah lolos itu bisa menguatkan. Mungkin dari sisi yang bukan accounting kita udah cukup bantu ya, maksudnya bisa bantu. Dari sisi yang internal accounting coba Mas cari teman-teman di randomly DM aja Instagram orang-orang yang Mas tahu ini orang accounting juga. Nanti kalau coba saya tahu, saya ada beberapa orang accounting, saya coba tanya ya kok mau nggak gitu mau temen saya Ya. gitu. Coba Ini juga apa sih cari namanya juga. untuk esai juga dan isinya juga kan kayaknya udah lumayan ya karena Iya, kata secara Kak Inggris Dani saya cukup senang ya. bilang Iya, cukup senang. Maksudnya English tuh sudah sangat advance, sudah menunjukkan kesiapan ingin studi di luar negeri, itu udah ini. Kemudian secara structure itu udah cukup bagus lah susunannya. Walaupun memang ada part yang tadi saya bilang kurang, gitu. Nggak ada rencana kontribusi yang terukur selama 10 tahun ke depan. Dan rencana jangka menengah, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek doang yang saya tangkap. Menengah dan panjang dalam 10 tahun, 5 tahun ke depan itu saya nggak lihat. Gitu. Itu harus disiapkan. karena ada penilaian khusus di esai. Yes, saya tuh ada pilihan khusus, Mas. Jadi nggak bisa kita mengandalkan interviewer doang. Karena ada sisi internal LPDP yang menilai ini orang, menurut saya, orang ini worth it atau enggak. Karena apa? Karena saya tuh pas interview tuh memang banyak digali sisi personal sama di sisi sisi apa studi. Sisi kontribusi tuh nggak banyak, kayak cuma 1-2 pertanyaan aja. Jadi that's why saya kalau cuma mengandalkan interview aja untuk menilai kontribusi saya, menurut saya nggak cukup. That's why saya justify bahwa betul esai ini itulah eh, ada penilaian khusus dari internal LPDP yang menentukan kelulusan seseorang. Dan menurut saya SMS ini sudah cukup bagus karena saya baca banyak banget esai orang ya gitu. Yang mock up kita aja banyak gitu ya, yang udah saya baca. Jadi saya bisa compare gitu. Ini udah cukup ready gitu Ada lah. yang kayak cerita novel. Iya, ada kayak 4 cerpen. paragraf saya capek bacanya itu menciptakan dirinya sendiri semua gitu kayak waduh ini. Ambulan ngiung-ngiung. Iya, narsis banget ini orang sampai kayak ngedrama. Ada yang kayak sampai bahas itu kayak novel. Sumpah, kayak novel. Apa menyentuh dengan apa gitu. Suara ini menyentuh saya dengan sangat, lo ini mau ngedongeng apa mau saya akademik loh ini gitu. Kayak, ini kan udah jelas saya akademik harus profesional, harus akademik. Jadi kenapa jadi sisi udah kayak baca ini, saya udah kayak baca novel gitu. Oke, ada lagi Kak Hendra yang ingin Ditanya ya. berikan Ya. feedbacknya. Ya, oke. Makasih ya Mas Dani sama Kak Eka, banyak sekali insight sama catatannya yang sudah saya rekap gitu kan. Mungkin Iya. ada beberapa sih yang mau saya coba tanggapi juga ya Mas Dani sama Kak Eka.
Yang pertama kalau kaitan dengan esai dulu sih ini Kak Ya, Eka sama Mas Dani. Sebenarnya esai saya ini sebenarnya adalah esai yang sudah di proofreading berkali-kali sih sebenarnya. saya yakin sih. Jadi ya mungkin jadi perbaiki Putus-putus. proofreading sama jasa proofreading ini juga kan jadi makanya mungkin kelihatannya grammarnya lebih baik. Halo, halo, Ya, cek, cek, cek. tes, Iya, tadi putus-putus suaranya cek, tadi cek. agak ngelak gitu, ngelamban. Ya, sekarang sudah, oh, Cek, sekarang cek, sudah cek. eh, stabil. Iya, Wah, udah Belum, ada. belum. Iya, Di tempat halo. saya belum. delay lagi. Ya, itu delay itu. Halo, Iya, halo, Nih, ada. udah. Atau di halo, Mas. close kamera Halo, mungkin kalau memang Close belum. ya, mau close kamera aja ya. belum ya? Takutnya ini dah. Salah. Oh, iya. Masnya Sudah close ya. kamera aja nggak apa-apa. Oh, Oke, nah Ya, jadi kayak record mengurangi. dulu ya. Oke, Yes. sudah lebih jelas. jelas banget daripada tadi goyang. Mm-mm. Jadi kaitan dengan tadi ya. Tuh. Jadi yang esai tadi kan karena hasil dari proofreading juga yang sudah berkali-kali lah dirombak. Iya. Jadi mungkin ya grammarnya mungkin kelihatan bagus dibaca sih begitu kan ya mungkin. Mm-mm. Kemudian juga kaitan dengan tone sama intonasi itu juga saya sadari memang sering sering apa slow dan flat gitu ya Mas ya karena memang ternyata itu hal yang Bawaan. susah gitu kan karena saya eh, itu kan kemampuan public speaking ya karena kita sambil Yes. ngomong itu kan karena kita mikir dong mau ngomong apa kan nah kadang nggak nggak terpikir intonasinya itu gitu kan Iya. nah jadi kan ya itu kaitan dengan kemampuan public Public speak speaking sih kalau saya dilatih rasa sih sih memang masih ada waktu. kelihatan banget gitu kan adalah dua memperhatikan intonasi sih. Jadi memang perlu dilatih lagi. Dan dengan mengontrol batasan jawaban itu, Mas. Memang Ya. susah sekali sih ya. Ternyata mengontrol batasan jawaban itu mestinya kapan sih kita Stop ngerem gitu gitu. kan. Nah, kapan stop? Ya itu triknya gimana Mas ya? Kadang jadi kebablasan gitu kan. Susah ya kadang That's ya. memahami makna utama dari pertanyaan interviewer kita pikir kita mau nambah lagi padahal Belum harusnya nggak ditanya. perlu gitu kan Iya. gimana tuh ya triknya Mas Iya. Oke. Itu tadi sebenarnya eh, kita tuh merasa sendiri. Kalau saya sih mungkin kata ya udah sering karena saya ngajar, jadi kayak udah sering bicara gitu. Jadi saya tuh udah feeling kalau orang dan ini bakal membosankan, saya stop. Cuma kalau memang Mas belum bisa, diukur aja pakai timer. Misalnya, menurut saya jawaban 1 menit atau 1,5 menit untuk satu pertanyaan itu udah cukup lama. Jadi diatur setiap jawaban kita tuh kalau bisa dan lebih dari 1,5 menit. Karena itu kalau udah menurut saya yang denger itu udah cukup lama dan cukup bosan dan justru akan membuat Mas itu jadi kepancing untuk menjelaskan hal yang nggak penting gitu. Jadi dibatasi aja 1 menit sampai 1,5 menit itu udah cukup lama untuk satu question. Latihannya seperti itu aja. Dan trik yang tadi saya bilang, kalau memang jabarnya itu banyak, mention aja dulu poin-poin utamanya, reason utamanya apa, satu, dua, tiga. Baru eh, elaborasi masing-masing poin. Karena kalau kita jelas satu poin dan kita jelasin, akhirnya kita tuh nggak bisa ngontrol waktu kita. Tapi kalau kita udah tahu, oke ada 3 poin yang mau saya jelasin, saya akan berusaha membatasi diri, oke masih ada 2 lagi yang belum saya jelasin. Jadi saya nggak mungkin bisa kelabasan gitu. Nah itu trik-trik kayak gitu yang bisa kita pakai untuk menginisiasi apa ya mengantisipasi jawaban yang terlalu over. That's Seperti oke itu. kemudian ada lagi ini Mas yang berkaitan berkaitan dengan halo ya Iya ada. iya berkaitan dengan berhenti dari salah satu perusahaan tadi Mas tadi kan sudah nah dengar jawaban saya kan saya pun mencoba apa menjawab secara iya diplomatis lah tadi ya
Sebenarnya Ya kalau mau tapi ya jujur ya kan ada salah satu perusahaan yang kita berhenti itu karena memang nggak toksik lingkungan di dalamnya gitu kan. ya Tapi nggak kan hal apa-apa. itu nggak mungkin kita sebutkan ya. Kalau Jadi menurut saya, kalau jawaban menurut saya nih Mas ya, kalau saya menurut yang saya tadi, tadi yang kalau menurut menambah saya, jam terbang dan juga lalalalalalala. pengetahuan akuntansi. Wait, cek, delay. Oke, untuk jawaban tadi sebenarnya tuh kelihatan betul Mas tuh main safe banget sih, kayak normatif aja Halo ya jawabannya Mas, karena oke, oke, oke. oke, dengeran? Terdengarkah suara saya? Baik Kak, oke kan suara saya? Berarti ini jaringan Mas Hendra nih yang di sana yang Nah, jaringan Mas Hendra-nya yang agak kurang mendukung. Halo, Kedengaran, lanjut. oh ini oke. kedengaran. Ya, tadi jawaban Mas Hendra yang berkaitan dengan kenapa Mas pindah-pindah dalam waktu yang lama, menurut saya itu sangat formatif. Menurut saya sih kayak kelihatan cari safe. Mungkin nggak apa-apa gitu untuk bilang bahwa saya nggak cocok di perusahaan Kedengar. itu. Cek, ya mungkin bilang nggak apa-apa. Menurut saya boleh bilang nggak cocok di situ karena apa nggak sesuai dengan visi misinya. Nggak apa-apa dijelaskan, tapi jangan langsung bilang toxic. Maksudnya jangan pakai kata-kata yang kasar gitu. Lebih ke kata-kata yang sopan aja, tapi jujur gitu ya nggak apa-apa. Kalau tadi tuh Mas tuh kayak bilang saya tuh pengen selalu improve ya kan, kalau nggak salah Ya, pengen selalu berkembang. Menurut saya tuh itu normatif, kayak kesannya kayak menutup-nutupi. Nggak apa-apa bilang aja. Nggak mesti dijabarin per perusahaan ya. Kayak, perusahaan ini saya keluar karena kemarin ada tuh nyokap gitu. Perusahaan ini saya keluar karena ini. Perusahaan kedua saya keluar karena ini. Menurut saya nggak perlu juga kayak gitu. Tapi diambil aja trennya kenapa gitu. Kenapa saya move dari satu ke satu yang lain. Karena saya tidak apa ya, tidak memungkiri Bapak gitu. Untuk dunia pekerjaan itu memang saya harus bisa apa memilih sesuatu yang cocok dengan visi misi saya gitu. Dan ketika saya merasa itu sudah tidak sesuai dengan saya memutuskan untuk mencari tempat bekerja yang lebih visioner, tempat bekerja yang lebih cocok dengan visi misi saya untuk berkembang ke depannya. That's why saya dalam 3 tahun terakhir itu mencari perusahaan dan maksudnya berpindah perusahaan dan berada di perusahaan yang sekarang. Menurut saya itu safe jawaban kayak gitu, tapi jujur juga gitu kan. Jujur tapi aman gitu. Tapi kalau Mas yang tadi menurut saya itu sangat normatif, kayak terlalu main aman gitu, nggak genuine, nggak berani mengungkapkan real feeling gitu. Cuman catatannya harus dengan bahasa yang lebih eh, rapi aja, lebih sopan dan lebih wise gitu, lebih bijak gitu. Jadi kuncinya gimana ya, di script, jawaban itu harus di script, harus ditulis. Jadi kayak, oh ini kayaknya aku terlalu arogan, oh ini kayaknya terlalu kasar, saya ganti kata yang ini, oh ini kayaknya terlalu ini, saya ganti katanya ini. Menurut saya seperti itu Mas. Tadi bisa diimprove yang tadi, terlalu aman kalau menurut saya, terlalu biasa aja gitu, kayak takut kayak menyembunyikan sesuatu, padahal ya biasa aja. Cuman karena lingkungan kerja, menurut saya itu hal yang wajar. Kenapa saya pindah karena lingkungan kerja nggak cocok dengan saya gitu, nggak apa-apa, misalnya aman gitu. Oke. Oke, oke. Sip. seperti itulah ya. Nah, Ada lagi. ada lagi sebelum kita close Iya, untuk paling memperbaiki satu. di second mock up. Iya, paling satu lagi lah paling ya terakhir. Yes. Boleh, boleh. Ini untuk memastikan aja sih kan. Tadi kan sempat ditanya soal tesis ya gitu kan ya. Hmm, Dan memang di kurikulum saya kan di NTU itu sudah saya jawab tadi bahwa memang ya. tidak ada kewajiban tesis. Sebagai gantinya saya internship bla 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 bla. Jawaban tersebut lumayan bagus nggak Mas ya? Dalam arti kan bakal kurangi nilai nggak ya? Karena kan ada yang bilang kalau tesis itu kan digali lebih dalam ini itu gitu kan. Oke. Nah, Saya juga ada kendala. Waktu itu saya di Monash itu juga nggak ada kewajiban saya untuk tesis. Tapi saya bisa memilih. Nah, coba Mas research, ada nggak kesempatan memilih atau mempublikasi jurnal? Kalau memang ada, dibilang aja, saya pengen coba challenge juga untuk menulis ini gitu. Di sana berkaitan dengan ini. Atau, Mas tadi kan bilang internship, ya ada internship. kesempatan itu. Nah, nggak apa-apa. Dari situ Mm-mm. saya pengen kembangin ke research. Intinya harus ada usaha. Nggak boleh kayak bilang, nggak ada, nggak perlu.
Nah itu nggak bisa karena yang interview kita kan dari Indonesia, ya kan? Sedangkan Mas juga mau kontribusinya di dosen Indonesia yang which means you have to make any publications. Berarti di usaha Mas harus ada itikat untuk inisiatif untuk melakukan itu. Even though kenyataannya sih kita nggak ngelaksanain, mereka juga nggak akan nyari tahu gitu. Kenyataannya Oke. kita nggak eksekusi itu juga nggak masalah. Tapi ketika interview kita harus idealis dong. Kita harus nunjukin Ya. eagerness kita untuk, well even though nggak ada kewajiban, saya juga pengen ada usaha untuk coba membuat itu. Nah, itu menurut saya Mas harus coba jawaban yang seperti itu. Karena saya pun seperti itu ditanya gitu. Mas, kalau di UCL memang wajib tesis ya di London. Tapi kalau di Australia itu kebanyakan coursework. Ketika saya bilang gitu, memang untuk prodi saya Pak ini adalah coursework. Saya nggak ada kewajiban untuk tesis gitu. Tapi saya juga tertarik untuk punya pengalaman riset di negara maju. Itu kan negara maju, kan? Yang saya yakin betul kualitas riset itu sangat langka gitu kesempatan ini gitu. Ketika ada kesempatan saya untuk bisa melakukan riset, saya pasti berusaha untuk mengambil kesempatan itu sebagai pengalaman yang eh, penting gitu ketika kembali ke Indonesia. Itulah jawaban yang sebenarnya pengen didengar gitu ya. Jadi kayak menurut saya tuh kamu harus bisa ketika nanti dielaborasi lagi, oke mau tentang apa Mas? Nah Mas udah harus siap tentang apa poinnya gitu. Kemudian siapa yang bisa meriset? Mas cari siapa profesor yang relate publikasinya. Biasanya di web kampus tuh bisa kita cari publikasi dia tentang apa aja. Nah itu tinggal cari aja yang cocok. Walaupun nggak apa-apa deh menurut saya masih safe lah kalau bilang Mas belum approach, tapi minimal Mas sudah tahu karena saya juga gitu di Monash saya belum approach Pak karena memang berkaitan dengan apa namanya kebijakan kampus yang tidak mewajibkan saya untuk research. Jadi di tahun kedua, masuk di tahun kedua baru saya bisa mencari calon profesor saya, dan sekarang saya sudah punya beberapa nama, yaitu ini. Kenapa? Cari hal uniknya. Kalau saya jelasin, ternyata profesor ini dulu juga adalah seorang guru di sekolah, Pak. Kemudian sebelum dia masuk ke universitas untuk menjadi profesor di Monash, dia juga sempat mengajar di sekolah, dan saya yakin betul pengalaman saya bisa relate dengan apa yang sudah dialami di sekolah. Kayak gitu, cari-cari hal-hal yang kayak jawaban-jawaban yang di luar dugaan mereka tuh, oh, tahu juga loh orang ini gitu. Sisi. Bahkan saya sampai research gitu loh, orang ini siapa dan dia tuh pengalaman bekerjanya tuh di mana. Oh, ternyata dia tuh di kampus tuh dari tahun 2000. Oh, ternyata dari tahun 95 sampai 90 sampai 2000 dia tuh di sekolah ngajar juga. Jadi saya yakin beliau tahu betul situasi di sekolah. Jadi kayak hal-hal yang unik dan personal tuh Mas harus bisa research. Ya dari mana saya tahu ya, karena saya research dan saya berusaha untuk mencari terus gitu lebih dalam. Tiap malam kalau Mas mau tahu saya tuh kayak nggak ngerti deh apa yang saya kerjain, ada aja yang saya ketik selama itu gitu sampai rontok kayaknya rambut saya ini kayak stres gitu kayak betul aja gitu kayak sampai segitunya gitu. Tapi itu worth it dan saya berhasil mendapatkan LPDP ini di satu kali percobaan. Itu menurut saya yang harus saya syukuri, dan saya melihat mereflek lagi dari usaha yang sudah saya lewati bersama teman-teman lain, terutama ya Mbak Eka ini tahu betul lah perjalanan beasiswa LPDP kita tuh bareng dari nol ya kan, dari nol banget. Tes IELTS aja kita di depan gitu, tesnya di tempat yang sama. Enggak Kemudian dong, IELTS, AQ. oh iya, dia IF, tapi waktunya barengan gitu. Kemudian kita nulis esai barengan, maksudnya bukan barengan, saling review gitu. Kemudian kita selama TBS kita belajar bareng sebulan full, kayak hal-hal itu yang saya reflek bahwa usaha saya betul, saya nggak main-main dalam LPDP. Saya menyingkirkan urusan bahkan sampai urusan pekerjaan saya nomor dua kan. Kayak, Mas karena Hendra, saking ini waktu tes itu di mana? Di Jambi, Tes IELTS IELTS. ya di Jakarta kan? di Oh, mana? dari Jambi ke Jakarta, di British. Karena oh Nggak kalau ada. tunggu kalau yang Jakarta dulu ya waktu itu ya. Kalau yang akademik ini di Jambi sih kebetulan di Jambi. Oh, paper Ya. based tuh. Yang di Jakarta Ya, apa? ya betul. Karena Jakarta itu waktu itu mau usaha ngejar WHV, jadi IELTS General Oh, Training kan di Oh, eh udah pernah ya di WHV. sudah kebetulan karena COVID kan, jadi nggak fail. sempat, umur lewat pula kan, gitu. Oh, Waktu itu di Gedung WHV Lavida ya, Australia ya. ya Gedung Lavida Jakarta Barat ya. Gitu. Kebun Jeruk tesnya, Oh IDP. iya iya iya. IDP. IDP. Ya. Dan itu Kalau skornya berapa tuh di general? General Oh, kayaknya lebih tinggi ya passingnya ya.
Sebenarnya kayaknya nggak terlalu juga ya. General kan memang soalnya relatif lebih mudah ya. Cuman kan belajarnya nggak terlalu seserius yang Iya, akademik ini menurut sih. saya kalau apapun saya sih, kalau saya disuruh tes IELTS sudah sekalian itu saya ambil akademik kan dua-duanya kepake. Kalau general nggak bisa dipakai buat akademik, tapi kalau akademik Ya, bisa dipakai untuk apply general. ya, Ini betul. itu Berarti yang di Jambi ya paper ya. paper Ya, base. Yes, hanya yes. ada paper Iya kalau sama. Jambi. Oh, berarti nggak, kalau saya waktu itu lebih pengen computer base jadi ke Jakarta ke British Council. Hmm. Lebih enak komputer sih, memang jauh banget Iya, sih apa experience-nya membantu juga sih dalam iya lebih listening, efektif, writing gitu apalagi kan. pas writing kerasa banget kebantu. Tak, 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 tak. Hmm. Kalau nulis, aduh hapus lagi ini lagi gitu. Karena udah kebiasaan Ya, ngetik ya. betul, Iya, betul, dan betul. berisik. Saya pernah coba kan di paper base tuh kayak, oh berisik banget orang-orang kayak bolak-balik kertas tuh kayak rasa gerusuk gitu loh, nggak bisa saya yang Ya, kayak gitu, akhirnya udah nggak bisa, saya emang harus computer base kayak lebih nyaman, lebih ini. betul, betul. Dan oke, ya kita sudah jam Ya. hampir 9:30 nih ya. Ini Mm, mm. pertama Ini ya solid ya 2 jam sampai. menggali semua itu. Sisi. Nanti ketika sudah lulus, sudah amin. Amin, Ketika, amin. ketika sudah selesai seleksi substansi kan antara di bulan September atau Oktober kan bisa ambil chance untuk chevening kan buka September. Ya, Chevening coba-coba aja udah Mas. buka 10 September, 12 September atau 10 September dia udah buka. Kan Chevening kan 3 bulan. Si Hmm. lama sampai November jadi Agustus kalau nggak salah. Akhir udah Agustus. udah ada infonya September. Udah September ya. Kalau tahun lalu Agustus. September Tutup ini November. tanggal Ya. 10 September kalau nggak salah. Coba aja beasiswa lain. Esainya juga Chevening. mirip kok. Sebenarnya semua esai beasiswa tuh mirip. Tinggal Beda cari kampusnya aja. beda ini aja, beda apa format aja. Oke, kita mau next ini kapan, minggu depan? Minggu depan. Kita tunggu konfirmasinya aja lah ya Mas Hendra ya. Ini kan mau menggali-gali lagi dan draft outline-nya juga kan belum dikasih tuh. Nanti kita kasih draft outline sama kalau besok Ya. mau Berarti Mas belum masukin. bisa ya nentuin next kapan? Sebenarnya Terserah. berpikir sih hari Sabtu ini gitu kan. Oh, Sabtu Nggak bisa. besok. Sabtu ya. Nggak bisa. Sabtu besok Kalau kita, Sabtu bisa. aduh saya full. Oh, Udah mock gitu. up dari siang sampai malam. Ya, kalau Minggu break gitu ya. Ya, minggu besok aja hari Minggu malam. Selasa. Minggu malam. Oh, maksudnya iya. Maksudnya di weekday minggu besoknya aja Di jam-jam segini atau Ya. mau Oh, request oke. Hari Selasa Ya. kayaknya saya bisa sih. Selasa. Selasa. Selasa bisa sih, oke sih. Selasa Selasa atau malam ya. Senin bisa. Senin malam itu saya sudah ada, kayaknya enakan kita malam deh ya. Saya Ya. lebih relax, nggak buru-buru gitu. Ya, berarti Selasa aja. Selasa aja Selasa ya. malam ya, Selasa malam Ya, jam jam 7 ya. 7:30 juga ya. Oh, Kalau 7:30 ya. 7 sih saya terlalu mepet sih, Mas. Oke, Iya, 8 menit. 7. Noted Ya. ya, hari Selasa 7:30. Oke, Iya. baiklah kalau begitu. Oke, Ini baik. kita record kalau nanti kita kasih link drive untuk belajar dan mempelajari apa aja kira-kira harus diperbaiki ya. Biasanya kalau udah ngeliat video sendiri, oh iya kurang ini gitu. Biar refleksi aja. Dengerlah suaranya gimana, Mm-mm. intonasinya, Betul. Kita di record. apa ya, dinilai sendiri gitu. Ya, Ya. ini tidak apa namanya nanti Udah Mbak, kita di stop play aja record. recordnya ini. Oh iya juga ya. Oke.